Bab 981. Apakah Anda masih ingat Ling Er? Wang Lin ragu-ragu sejenak dan kemudian melihat ke planet di belakang Chen bersaudara. Energi spiritual darinya sangat kuat, dan dia bisa mengetahui betapa indahnya planet ini hanya dengan sekilas pandang. Guru Yi Chen melihat keraguan Wang Lin, dan dia dengan cepat berkata, "Saudara Wang, selain dari planet kita jiwa air, tidak ada planet dalam jarak ratusan ribu kilometer yang sebaik itu. Juga, planet ini sangat besar, jadi kami tidak akan mengganggu kultivasi saudara Wang." Petik 2. Guru Yi Xing dan Guru Yi Long juga memahami pikiran Guru Yi Chen dan dengan cepat membujuk Wang Lin. Wang Lin mengangguk dan menggenggam tangannya. "Karena ini masalahnya, maka aku akan mengganggu kalian bertiga." Guru Yi Chen tertawa dan berkata, "Tidak ada masalah. Memiliki saudara Wang Lin di planet kita adalah kehormatan kita. Cara ini." Saat Tuan Yi Chen berbicara, dia mundur beberapa langkah dan memberi isyarat kepada tubuh besar Lei Ji untuk menuju ke planet Water Spirit. Saat mereka bergerak maju, tubuh Lei Ji menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai dia menjadi orang besar yang mengikuti di belakang Wang Lin dan kepala besar. Adapun Master Halloween, dia tidak lagi berani berbicara keluar dari barisan dan mengikuti Wang Lin. Sepanjang jalan, Chen bersaudara berbicara dengan Wang Lin, tetapi kebanyakan tentang hal-hal yang tidak relevan. Chen bersaudara tidak menanyakan satu hal pun tentang apa yang terjadi di luar kota mata hantu. Mereka semua adalah pembudidaya yang kuat, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di dekat planet Water Spirit, dan mereka memasuki atmosfer. Angin kencang di atmosfer bertiup ke atas mereka, tetapi itu benar-benar tidak dapat mengguncang mereka. Memasuki atmosfer benar-benar tidak berarti bagi mereka. Segera, semua orang melewati atmosfer. Wang Lin turun ke planet Water Spirit sambil diperlakukan seperti bintang oleh Chen bersaudara. Saat mereka keluar dari atmosfer, mereka merasakan energi spiritual yang pekat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kekaguman memenuhi matanya. Ketiga Chen bersaudara itu diam-diam merasa bangga saat melihat ini. Ini adalah planet budidaya terbaik dalam jarak puluhan ribu kilometer. Jika bukan karena tuan mereka, tidak mungkin mereka bertiga bisa menempati planet ini. Wang Lin tertawa. "Planet ini bagus." Master Yi Chen tertawa dan berkata, "Jika saudara Wang suka di sini, kamu bisa tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama." Orang tua ini menyambutmu. Petik 2. Saat mereka berbicara, beberapa burung bangau langit menerbangkan awan, gerakan mereka sangat indah. Di salah satu derek duduk seorang gadis berbaju biru. Dia sangat cantik dan semburan tawa yang tajam bisa terdengar bahkan sebelum burung bangau mendekat. "Kakak senior, kamu bilang kamu menemukan mata air bawah tanah. Di mana itu?" Seorang wanita berbaju ungu duduk di derek di belakang gadis berbaju biru. Wajahnya dingin, tetapi dia memiliki kecantikan yang menakjubkan dan kulit seperti batu giok. Matanya berkilau dan fitur wajahnya yang indah akan menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Jika seseorang membuang rasa dingin dari wanita ini, hanya akan ada satu cara untuk menggambarkannya. Menghangatkan hati dan memanjakan mata. Rasa dinginnya hanya menjadi lembut saat menghadapi gadis di hadapannya. Dia mengungkapkan senyuman dan dengan lembut berkata, "Adik, jangan khawatir, kita tidak jauh." Saat itu, dia melihat tiga saudara laki-laki Chen dan Wang Lin. Matanya yang indah menyapu mereka sebelum dia berdiri dan dengan hormat berkata, "Murid Zhao Sue menyapa guru dan sesama paman tuan." Saudara kedua dari saudara laki-laki Chen, Tuan Yi Long, tersenyum dan memandang Wang Lin. "Saudara Wang, ini murid saya, Zhao Sue." Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke arah wanita berbaju ungu dan berkata, "Zhao Sue, mengapa kamu belum menyapa senior Wang?" Mata indah wanita berbaju ungu itu mendarat di Wang Lin, lalu dia dengan hormat berkata, "Salam, senior." Gadis di derek sudah melihat Wang Lin dan yang lainnya. Pada saat ini, matanya yang besar berkedip dan dia tersenyum. Apakah Wang senior masih ingat Ling Er? Suaranya sangat feminim dan mengandung pesona alami gadis dengan akar semangat air. Suaranya membuat Wang Lin tersenyum dan dia mengangguk. "Tentu saja aku ingat. Bukankah aku memberikan topi jerami dan lonceng kepadamu?" Petik 2. Gadis itu tersenyum dan hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya memerah dan tatapannya beralih ke wanita berbaju ungu itu. Kejutan memenuhi mata wanita berbaju ungu itu. Dia sangat mengenal adik perempuannya ini. Setelah gadis itu kembali beberapa hari yang lalu, dia tidak bisa berhenti membicarakan apa yang terjadi. Ada seorang senior bernama Wang yang dia sebutkan sepanjang waktu, dan setiap kali dia membicarakannya, dia akan menjadi sangat bersemangat. Dia sangat menyukai sepasang lonceng itu. Dia selalu memegangnya di pergelangan tangannya dan memainkannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia paling sering membicarakan Wang senior ini. Bahkan Zhao Sue tidak bisa membantu tetapi menjadi penasaran.
Pada saat ini, Zhao Sue melirik Wang Lin tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Tuan Yi Chen tersenyum saat dia melihat pemandangan ini. Saat dia melihat Wang Lin, sebuah ide muncul di benaknya. Dia tersenyum. Ling Er, Wang Senior akan tinggal sebentar. Jangan ganggu dia. Dengan itu, dia membawa Wang Lin pergi. Wang Lin mengangguk pada Ling Er dan maju selangkah. Big Head dan Ta San mengikuti di belakangnya. Master Halloween memandang kedua wanita itu dan menghela nafas sebelum dia mengikuti. Ling Er menjulurkan lidahnya, dan kemerahan di wajahnya belum juga hilang. Dia mulai dengan gembira mengobrol dengan Zhao Sue sekali lagi, dan burung bangau langit terbang ke kejauhan. Tuan Yi Chen mengatur sebuah istana yang sangat elegan di bagian timur planet ini. Tempat ini kuno dan memiliki aura surgawi. Dengan istana yang terletak di dalam pegunungan, tempat ini tampak seperti alam surga jika dilihat dari jauh. Tempat ini juga merupakan tempat di planet dengan energi spiritual terpadat. Setelah meninggalkan Wang Lin di sini, ketiga saudara laki-laki Chen itu pergi dan setuju untuk datang berkunjung besok. Setelah mengirim ketiga Chen bersaudara, Wang Lin memandangi istana di pegunungan di hadapannya. Hampir setiap puncak gunung memiliki istana. Menambahkannya, ada tidak kurang dari 10 istana di sini. Itu sangat agung. Ada banyak pohon yang menjulang tinggi di dalam pegunungan. Tempat ini sangat menenangkan hati seseorang. Saya harus berkultivasi dengan pintu tertutup selama beberapa hari. Ta San akan menjagaku, dan semua orang bisa memilih tempat tinggal mereka sendiri. Namun, kamu tidak bisa pergi lebih dari 50 km dariku. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia meninggalkan satu perintah dan menyerbu menuju istana. Ta San melangkah keluar dan mengikuti Wang Lin. Big Head ragu-ragu sebentar sebelum memilih istana bersama Lei Ji. Istana ini sangat dekat dengan Wang Lin, jadi jika Wang Lin memanggil mereka, mereka bisa segera tiba. Adapun Master Halloween, dia menghela nafas dan memilih tempat yang agak jauh. Dia secara tidak sadar tidak mau terlalu dekat dengan Wang Lin, tetapi dia ingat batas 50 km Wang Lin. Dengan satu langkah, Wang Lin tiba di kediaman yang dia pilih. Setelah melihat-lihat, dia mengungkapkan ekspresi kekaguman. Hampir setiap istana di sini berbeda, tetapi semuanya luar biasa. Setelah memasuki istana, Ta San duduk di luar. Dia tetap tidak bergerak dan menjaga Wang Lin. Istana itu sangat mewah dan dipenuhi dengan dekorasi. Ada pola besar di lantai, tapi itu tidak mengeluarkan fluktuasi, jadi itu bukanlah formasi, hanya dekorasi. Ada tungku seukuran 3 orang di tengah. Ada dupa setebal lengan terbakar di dalam, dan asapnya melayang dan tersebar di dalam istana. Ada juga tikar giok ungu. Itu jelas merupakan tempat untuk bercocok tanam. Selain itu, ada mural yang saling terkait diukir di dinding sekitarnya. Mural tersebut menggambarkan gambar banyak benda langit yang dikelilingi oleh awan menyambut Anda. Setelah melihat-lihat, Wang Lin sangat puas dengan tempat ini. Tempat ini sangat besar dan cocok untuk memurnikan harta karun. Itu juga tenang, jadi bagus untuk budidaya pintu tertutup. Perasaan ilahinya menyebar dan dengan hati-hati memeriksa daerah itu. Kemudian Wang Lin duduk di atas tikar batu giok ungu dan perlahan menutup matanya. Energi asalnya memenuhi tubuhnya dan budidaya Nirvana Skrier tahap tengahnya menyebar. Wang Lin duduk di sana selama 3 hari. Selama waktu ini, ketiga saudara laki-laki Chen tiba, tetapi mereka tidak mengganggunya. Setelah menunggu sebentar, mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Larut malam 3 hari kemudian, bintang-bintang bersinar terang di langit planet Water Spirit, dan angin malam bertiup. Angin membuat daun-daun berdesir, tetapi sebaliknya tenang. Wang Lin duduk di dalam istana. Setelah 3 hari tidak bergerak, dia tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya terang keluar dari matanya. Saat matanya terbuka, seolah-olah seberkas cahaya melintas di istana yang gelap, dan itu menjadi terang. 3 hari waktu ditambah kultivasi yang saya lakukan dalam perjalanan akhirnya membuat kultivasi saya stabil di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier, dengan tubuh Dewa Purba saya seharusnya bisa melawan kultivator pembersih Nirvana tahap menengah. Hanya saja, ini tidak cukup untuk perjalanan ke Tanah Roh Iblis, Wang Lin bergumam, dan setelah beberapa saat hening, dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan sinar cahaya biru keluar. Cahaya biru langit ini segera menyebabkan istana menjadi kabur. Di dalam cahaya biru itu ada perisai kecil yang benar-benar biru. Itu disempurnakan dengan bahan yang tidak diketahui, dan gelombang awan sepertinya mengambang di dalamnya. Itu terlihat sangat indah. Perisai biru ini mengelilingi Wang Lin 4 kali sebelum menjadi tidak bergerak di hadapannya. Bahkan cahaya biru dari perisai tampak membeku. Melihat perisai di dalam cahaya biru, mata Wang Lin berbinar. Ketika Master Halloween mengeluarkannya pertama kali, Wang Lin merasakan aura dewa kuno darinya. Namun, aura ini tidak kuat, seolah disegel.
Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin sendiri adalah dewa kuno, tidak akan ada yang tahu tentang itu. Tidak ada ingatan tentang Tusi yang memurnikan harta ini, namun, ada banyak dewa kuno selama zaman kuno, jadi ini mungkin disempurnakan oleh dewa kuno lainnya. Wang Lin merenung saat dia mengangkat tangan kanannya dan perisai cahaya biru terbang ke arahnya. Pada akhirnya, perisai itu mendarat di telapak tangannya. Aura dewa kuno menjadi lebih terlihat setelah mendekati kontrak dengannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat perisai. Setelah melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, pandangannya terkunci pada tanda di sisi perisai kecil. Bab 982 Perisai Cahaya Azure. Tanda itu adalah seekor naga yang melangkah melewati awan. Naga itu benar-benar biru dan tampak seperti naga biru. Aura dewa kuno yang berasal dari perisai diblokir oleh tanda ini sehingga tidak akan menghilang terlalu banyak. Tanda itu menyegel aura di dalam perisai. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama sebelum mengangkat tangannya dan menekan sasarannya. Saat dia menyentuh tanda itu, kekuatan penolak yang kuat meledak darinya. Kekuatan yang kuat ini mendorong jari Wang Lin menjauh. Perisai cahaya biru bergetar dan tanda naga bersinar terang. Cahaya dari tanda itu mencapai puncaknya dan berubah menjadi naga biru. Tubuh naga biru itu memiliki panjang 100 kaki dan menempati lebih dari separuh istana. Skala naga sangat indah dan terlihat sangat bermartabat saat melingkar. Ini membuka mulutnya, meraung, dan mencoba melahap Wang Lin. Binatang sialan. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangan kanannya terulur. Badai melesat dan menyapu naga itu. Dia mencengkeram naga biru itu dan hendak menghancurkannya. Namun, saat ini, mata naga biru itu bersinar terang. Tubuhnya bersinar dan melepaskan cahaya biru untuk membentuk naga biru yang lebih kecil yang juga mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin mencibir. Kekuatan terkuat ada di antara alisnya. Jika mata ketiganya terbuka, bahkan tubuh dewa kunonya pun lebih rendah. Lalu ada juga manik yang menentang surga. Kamu sedang mendekati kematian. Retakan terbuka di antara alisnya dan cahaya merah yang tajam datang dari celah ini. Itu seperti lubang hitam, dan berisi kekuatan isap yang kuat. Mata naga biru itu dipenuhi dengan keterkejutan dan itu meraung karena ingin mundur. Namun, itu terlalu dekat dengan Wang Lin, jadi saat ia membuka matanya, ia tersedot ke dalam. Hanya gema naga yang masih tersisa di istana. Naga biru di tangan Wang Lin segera melemah dan cahayanya meredup. Kemudian Wang Lin meremas dan naganya hancur. Cahaya biru menghilang dan fragmen seukuran kuku muncul di tangan Wang Lin. Ada naga biru terukir di pecahan ini. Naga biru ini sangat mirip kehidupan, dan jika manusia melihatnya, mereka akan terkejut. Memegang fragmen, Wang Lin dengan hati-hati melihatnya. Dia merasakan aura yang mirip dengan tanda Vermilion Bird di antara alisnya. 4 sekte ilahi memiliki Vermilion Bird, Black Tortoise, Azure Dragon, dan White Tiger. Mungkinkah ini milik sekte Dewa Azure Dragon? Setelah merenung, dia memasukkan pecahan itu ke dalam tasnya dan pandangannya tertuju pada perisai cahaya biru kecil. Tanpa naga biru, aura dewa kuno memenuhi perisai, tapi itu tidak jelas. Wang Lin mengerutkan kening saat dia memeriksanya dengan hati-hati, lalu matanya menyipit. Meskipun tanda naga biru telah hilang, ada pusaran biru yang perlahan berputar. Sebelumnya, tanda itu menyembunyikannya, tetapi sekarang setelah tanda itu hilang, pusaran itu terbuka. Pusaran ini tidak terlalu kuat, tetapi setelah Wang Lin mengamatinya dengan cermat, dia samar-samar bisa melihat untaian energi asal di dalamnya. Energi asal ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Itu adalah seutas akal ilahi. Perasaan ilahi ini bercampur dengan aura dewa kuno. Entah bagaimana, mereka benar-benar bergabung bersama. Akibatnya, kecuali seseorang memiliki kekuatan dewa kuno, tidak mungkin untuk menyingkirkan perasaan ilahi ini. Adapun apakah pembudidaya langkah ketiga bisa melakukannya, Wang Lin tidak tahu. Namun, dia tahu Master Halloween tidak dapat melakukannya, itulah mengapa perasaan ilahi ini masih ada sampai sekarang. Untuk rasa ilahi yang tertinggal di dalam perisai ini, ada sesuatu yang aneh tentang ini. Wang Lin merenung. Jika dia tidak menghilangkan rasa ilahi ini, aura dewa kuno tidak dapat dilepaskan. Akibatnya, kekuatan perisai ini tidak bisa ditampilkan sama sekali. Setelah merenung sebentar, ketegasan memenuhi mata Wang Lin. Tanpa ragu, dia mengangkat jari kanannya dan menarik napas dalam-dalam. Bintang dewa kuno di antara alisnya diputar dan kekuatan dewa kuno berkumpul di jarinya. Pada saat ini, jari Wang Lin ditekan seperti kilat. Jarinya menyerang langsung ke pusaran kecil di sisi perisai. Saat jarinya menyentuh pusaran, kekuatan dewa kuno kerajaan dari jarinya menyerang dan bertabrakan dengannya. Dalam sekejap, aura kuno yang datang dari pusaran bergetar dan dengan cepat berkumpul ke arah jari Wang Lin. Pada saat yang sama, saat aura dewa kuno berubah dengan hebat, perasaan dewa terpisah darinya.
Pada saat ini, suara bermartabat bergema di benak Wang Lin. Orang tua ini adalah Kaisar Suci Azure Dragon, dan aku terjebak di dalam Reign Celestial Realm. Orang yang menyelamatkanku akan menjadi yang pertama dari seri Azure Dragon. Kirim pesanku kembali ke Sekte Dewa Naga Azure dan 4 Sekte Dewa akan melakukan satu hal untukmu. Aura lelaki tua ini lemah, dan aku khawatir aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya berharap seseorang menerima pesan ini dan segera datang untuk menyelamatkan saya. Petik 2. Tubuh Wang Lin gemetar. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, pusaran biru kecil menghilang dan aura dewa kuno meledak seperti orang gila. Tidak diketahui berapa lama aura dewa kuno ini telah disegel di dalam perisai, dan sekarang semuanya pecah seperti badai. Ekspresi Wang Lin berubah, dan dia meraih perisai biru itu dan menyerbu keluar dari istana. Dia berdiri di bawah bintang-bintang. Saat dia keluar, aura dewa kuno di dalam perisai benar-benar meledak. Aura ini sangat kuat, sedemikian rupa sehingga bahkan Wang Lin tidak bisa menahan gemetar. Aura dewa kuno yang tak berujung keluar dan membentuk ilusi dewa kuno raksasa yang muncul di dunia. Ilusi dewa kuno ini kabur dan bintang-bintangnya berputar dengan cepat. Tidak mungkin untuk melihat berapa banyak bintang yang dimiliki dewa kuno ini. Pada saat ini, perisai yang semula hanya seukuran tangannya langsung tumbuh hingga mencapai puluhan kaki. Dari kelihatannya, masih meningkat. Saat itu meluas, aura yang kuat menyebar. Perisai itu awalnya kecil dan tumbuh sampai lebih dari 1000 kaki besar. Kemudian tekanan yang tak terbayangkan turun ke dunia. Di kejauhan, ketiga saudara laki-laki Chen sudah memperhatikan ini dan sedang menyerbu. Rasa terkejut memenuhi mata mereka saat mereka menyaksikan ini. Wang Lin menjadi sangat luar biasa di mata mereka. Harta karun apa ini? Harta itu adalah perisai. Saya kira itu adalah harta pertahanan. Namun, harta karun itu terlalu besar. Lihatlah semangat harta karun yang dibentuk oleh harta karun ini. Itu menembus langit. Saya belum pernah melihat roh harta karun seperti ini. Petik 2. Rekan kultivator Wang pasti baru saja mendapatkan harta karun ini dan sedang memurnikannya. Ketiga saudara laki-laki Chen dengan lembut berbicara satu sama lain dan bisa menebak beberapa kebenaran. Lebih jauh lagi, para pembudidaya yang hidup di planet ini semua terbangun dari kultivasi mereka. Tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi, jadi mereka hanya bisa merasakan tekanan yang menjulang. Mereka sama sekali tidak berani bergerak. Seolah-olah langit akan menghancurkan mereka jika mereka bergerak. Ling Er sedang berkultivasi sambil melihat lonceng di depannya. Semakin dia melihat, semakin dia menyukai mereka, tetapi pada saat ini, tekanan yang kuat turun padanya. Kemudian cahaya biru bersinar dari dadanya untuk membantunya menahan tekanan ini. Di depan cahaya biru, Ling Er hanya merasakan ketidaknyamanan. Alisnya berkerut saat dia bangkit dan berjalan keluar. Ketika dia melihat apa yang ada di luar, mulut kecilnya terbuka lebar dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Di tepi cakrawala ada raksasa berjongkok, dan raksasa itu sudah menembus langit. Jika raksasa itu berdiri, ia hanya perlu menginjak kakinya untuk membuat planet itu runtuh. Big Head dan teman-temannya juga terbang dan terpana oleh pemandangan di depan mereka. Tubuh Lei Ji bergetar dan rasa hormat memenuhi matanya saat dia melihat ilusi di balik perisai. Dia ingat dengan jelas bahwa di planet Giant Demon, ada totem di Royal Sanctuary yang merupakan benda suci bagi klan. Benda suci itu menggambarkan raksasa seperti ini. Master Halloween adalah orang pertama yang menyadari kelainan itu. Pada saat ini, dia melayang di udara dan memiliki ekspresi yang sangat kompleks saat dia melihat perisai besar di sebelah Wang Lin. Dia memperoleh perisai dari musuh yang telah dia bunuh. Setelah mempelajarinya, dia terkejut dan samar-samar menyadari bahwa itu terkait dengan 4 sekte ilahi. Dia tidak akan dengan mudah menggunakannya. Dia hanya mengeluarkannya karena momen hidup dan mati. Dia bisa mematahkan tanda naga biru, tetapi dengan kultivasinya, dia bisa melihat pusaran biru di bawahnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memecahkan pusaran itu, jadi dia hanya bisa membiarkan harta karun itu tetap apa adanya. Pada saat ini, dia tidak menyangka Wang Lin akan membuka segel pusaran segera setelah dia mendapatkan harta karun itu. Akibatnya, dia tanpa sadar semakin takut pada Wang Lin. Wang Lin ini tidak sederhana. Tidak akan memalukan identitasku jika aku mengikutinya. Master Halloween menghela nafas. Ekspresi Wang Lin serius saat dia menatap perisai yang mengembang. Perisai telah meluas dari sebelumnya 1000 kaki menjadi hampir 3000 kaki. Melihat perisai dari dekat, itu seperti dinding. Itu terlihat sangat kasar, tetapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatan perisai ini. Ini adalah harta karun para dewa kuno. Ilusi dewa kuno yang muncul di balik perisai tumbuh bersamanya. Pada akhirnya, itu terlalu tinggi bagi orang-orang di planet ini untuk melihat semuanya. Tepat pada saat ini, perisai berhenti mengembang dan dewa kuno menundukkan kepalanya.
Hanya kepalanya yang menutupi seluruh langit. Bintang-bintang yang berputar di antara alisnya melambat dan kemudian berhenti sama sekali. Saat mereka berhenti, mata Wang Lin bersinar terang, menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Ini. Bab 983 Mantra Penyelamat Kehidupan Dewa Kuno. Ada 8 bintang di antara alis ilusi Dewa Kuno. Jika hanya itu, Wang Lin tidak akan begitu terkejut, tetapi ada satu awal lagi setelah yang ke-8. Bintang ini sangat kabur, seolah belum terbentuk sempurna, tetapi bentuknya ada di sana. Hanya selangkah lagi untuk menjadi Dewa Kuno bintang 9. Wang Lin tersentak. Dia tidak menyangka perisai ini milik Dewa Kuno seperti ini. Dewa Kuno raksasa ilusi tiba-tiba runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang berhenti berputar. Saat ini, seluruh planet menjadi terang di bawah titik cahaya. Cahaya ini hanya bertahan selama beberapa saat sebelum menghilang dan kegelapan kembali. Perisai di depan Wang Lin telah menjadi setinggi hampir 10.000 kaki. Itu seperti penghalang raksasa yang memisahkan yin dan yang. Perisai ditutupi oleh cahaya biru kabur yang membuat sekelilingnya menjadi kabur juga. Seolah-olah harta karun ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak muncul di dunia. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyerbu ke arah perisai. Di kejauhan, Master Hollow Wind sedang berjuang. Dia pernah bertanya-tanya apa kekuatan dari harta karun ini setelah disegel, tetapi sekarang itu jauh di luar imajinasinya. Dia tega mencurinya, tetapi memikirkan segel di antara alisnya, dia tidak bisa membantu tetapi membuang ide itu. Dia tidak tahu hukuman macam apa yang akan dia hadapi jika dia membuka segelnya. Semakin dia tidak tahu, semakin dia memikirkan tentang segel ganas yang pernah dia dengar sebelumnya. Akibatnya, dia semakin takut. Ketika Wang Lin mendekati perisai, tangan kanannya mengulurkan tangan tanpa ragu-ragu. Saat dia menyentuhnya, gelombang kekuatan Dewa Kuno yang kuat memasuki tubuhnya. Itu diisi dengan niat untuk menghancurkan segalanya saat menyapu tubuh Wang Lin. Namun, itu sama sekali tidak membahayakan Wang Lin. Aura ini melewati tubuhnya beberapa kali sebelum kembali ke perisai. Pada saat itu, Wang Lin merasa seolah-olah ada arus masuk informasi yang sangat besar. Untungnya, dia memiliki tubuh Dewa Kuno, jadi hanya tersengat sesaat sebelum berangsur-angsur menghilang. Wang Lin mulai menyerap semua informasi di benaknya. Setelah waktu yang lama, kejelasan muncul di mata Wang Lin dan dia dengan lembut berkata, Ini adalah suara Dewa Kuno, dan itu sangat aneh. Saat dia berbicara, kekuatan aneh mengelilingi perisai dan itu memancarkan cahaya biru. Kemudian dengan cepat menyusut sampai seukuran telapak tangannya dan melayang di hadapannya. Mata Wang Lin tampak tenang. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki tubuh Dewa Kuno, aura penindas itu akan membunuhnya. Harta ini berbeda dari tungku Dewa Kuno. Meskipun tungku Dewa Kuno memiliki aura Dewa Kuno, ia tidak memiliki kecerdasan dan hanya sebuah alat. Lagi pula, tungku Dewa Kuno adalah harta yang tidak memuaskan Tusi. Dia dengan santai membuangnya setelah membuatnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Tusi bahkan tidak pernah menggunakan tungku itu sekali, tapi perisai ini sangat berbeda. Perisai ini pasti adalah sesuatu yang sering digunakan Dewa Kuno, kalau tidak perisai ini tidak akan menciptakan ilusi tuannya saat diaktifkan. Meskipun itu tidak sebagus tombak pembunuh dewa yang asli, itu cukup dekat. Itu adalah harta karun yang hanya bisa digunakan oleh Dewa Kuno. Jika Dewa Non-Kuno mendapatkannya, mereka hanya akan dapat menggunakan sedikit kekuatannya. Jika segelnya benar-benar terbuka, perisainya tidak akan mengenali pemiliknya. Bagaimanapun, itu hanya akan mengenali Dewa Kuno sebagai pemilik. Wang Lin berdiri di udara dan dengan tenang berkata, Master Hollow Wind, serang aku sekali dengan kekuatan penuh. Master Hollow Wind merenung sedikit sebelum tangannya membentuk segel dan cahaya ungu mengelilingi tubuhnya. Cahaya berubah menjadi tablet batu dan bersiul melintasi langit menuju Wang Lin. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tablet batu, menciptakan aura mengerikan yang menabrak Wang Lin. Suara berderak datang dari langit di sekitar Wang Lin dan retakan spasial segera muncul. Namun, tepat saat tablet batu menabrak Wang Lin, perisai cahaya biru menyala dan bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk memblokir tablet batu. Tablet batu dan perisainya bertabrakan. Ada ledakan keras dan tablet batunya runtuh. Jika hanya itu tidak akan terlalu buruk, tetapi yang mengejutkan Master Hollow Wind adalah bahwa energi asal dari tablet batu yang runtuh diserap oleh perisai. Perisai itu bersinar terang. Wang Lin merenung sambil melambaikan tangannya dan perisai itu terbang ke telapak tangannya. Setelah melihatnya dengan cermat, Wang Lin tersenyum. Objek ini bukan harta karun dari garis keturunan bangsawan, tapi itu adalah harta karun puncak di antara Dewa Kuno normal. Menurut warisan, setelah menyerap energi asal yang cukup, saya bisa mengaktifkan mantra penyelamat hidup yang tersegel di dalamnya. Petik 2.
Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi tergerak. Mantra yang akan dianggap oleh Dewa Kuno Bintang 8 untuk menyelamatkan nyawa, seberapa kuat itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke perisai. Matanya berbinar dan perisai menyusut sekali lagi. Itu terbang langsung ke mata kanan Wang Lin. Wang Lin saat ini memiliki rambut panjang dan mata kanannya sangat aneh. Mata kanannya benar-benar biru dan terlihat sangat tak terlupakan. Pada saat ini, jauh dari planet Water Spirit, seberkas cahaya mendekati planet Tianyun. Orang di dalam sinar cahaya itu adalah Situnan. Dia dikelilingi oleh energi asal yang padat. Rambut hitamnya tergerai, memperlihatkan struktur tubuhnya yang kasar, tapi ada sedikit kejahatan di wajahnya. Ini membuatnya terlihat seperti dewa iblis. Dia tidak sendirian. Ada seorang wanita di sampingnya. Wanita itu sangat cantik, dengan pesona yang luar biasa. Dia mengenakan gaun sutra. Saat terbang, gaun sutra itu menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang tegas. Planet sialan ini Tianyun, bagaimana sangat sulit untuk ditemukan. Jika bukan karena bertemu dengan adik peri kecil di sini, saya tidak akan pernah menemukannya. Tidak diketahui apakah si Tunan mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu membuat wanita yang menakjubkan itu terkikik. Mata wanita itu memikat saat dia berkata, mengapa senior situ datang ke planet Tianyun? Haha, saya datang untuk mencari saudara laki-laki. Sudah bertahun-tahun sejak kami bertemu. Saya ingin tahu bagaimana kultivasinya. Si Tunan mengungkapkan jejak kenangan dan menghela nafas di dalam hatinya. Saya telah ratusan tahun sejak saya melihat Wang Lin. Saya ingin tahu bagaimana anak itu sekarang. Petik 2. Wanita yang memikat dan cantik itu tertawa. Oh, siapa nama kakak laki-laki senior? Junior mungkin mengenalnya. Bab 984 mimpi itu seperti reinkarnasi. Kakakku itu tidak tampan, jadi kamu mungkin tidak mengenalnya. Saat si Tunan tertawa, tangannya meraih pinggang wanita menawan itu dan dia dengan paksa mencubitnya. Wanita itu tidak akan membela ini dan akan melawan ketika si Tunan dengan paksa menariknya ke dadanya. Dia tertawa saat dia terbang langsung menuju planet Tianyun. Gadis kecil, jangan terburu-buru. Berapa kali saya sudah memberi Anda makan? Kamu bilang kamu punya banyak saudara perempuan di Pink Palace. Mari kita lihat apakah tempat itu seindah yang Anda klaim. Petik 2. Wanita itu tersenyum sambil memandang si Tunan dengan mata yang menawan dan berkata, senior pasti akan puas. Jangan lupakan kami para sister di Pink Palace. Petik 2. Setelah si Tunan mendengar kata-kata itu, hatinya gatal dan dia tidak bisa tidak memikirkan tentang beberapa keindahan yang menakjubkan di planet Feng Luan. Jika suatu hari dia bisa menguasai planet Feng Luan, dia dan saudaranya, Wang Lin, bisa memeluk kecantikan di setiap lengan. Itu akan menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidup. Sangat disayangkan Little Lin adalah sepotong kayu. Membuang-buang waktu ratusan tahun saya mengajar. Petik 2. Si Tunan dengan senang hati bermain-main untuk saat ini. Pada saat ini, di planet Water Spirit yang jauh, mata kanan Wang Lin memancarkan cahaya biru. Dia melambaikan lengan bajunya dan kemudian dia kembali ke kultivasi pintu tertutup. Orang-orang di dekatnya semua tersebar dan ketenangan dikembalikan ke planet Water Spirit. Banyak orang pasti mengalami malam tanpa tidur, dan banyak yang bahkan tidak akan bisa berkultivasi. Ketiga saudara laki-laki Chen itu seperti ini, Master Halloween seperti ini, dan gadis bernama Ling Er juga seperti ini. Dia tidak bisa melupakan bayangan sosok yang menembus langit bahkan saat berjongkok. Dia tidak bisa berkultivasi dan hanya berguling-guling di tempat tidur, tidak bisa tenang. Mengapa ketika saya melihat sosok raksasa itu, saya merasa seperti sedang memimpikannya siklus reinkarnasi? Seolah-olah pada saat itu, saya merasakan rasa hormat yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ling Er tidak mengerti semua ini. Baru setelah hari cerah dia berhasil tertidur. Dia tidak tidur lama, tetapi dia merasa seolah-olah dia telah mengalami seluruh hidup dalam mimpinya. Dalam mimpinya, dia tampak berubah menjadi orang yang berbeda dan mengenakan pakaian yang aneh. Dia berada di dunia yang familiar namun asing. Langit benar-benar biru dan cukup cantik untuk membuat orang terpesona. Dia berdiri di atas tiang penyangga yang menjulang tinggi yang menembus ke langit. Di bawahnya berdiri banyak pria dan wanita yang mengenakan pakaian aneh. Mereka mengucapkan mantra aneh yang bergema di seluruh dunia. Dia mengulurkan lengannya dan dipenuhi dengan rasa hormat saat dia melihat ke langit. Seolah-olah dia menelepon dan berkomunikasi dengan langit. Setelah sekian lama, awan dan angin datang dan langit berubah. Awan sekarang menutupi langit, dan orang-orang di bawah mulai bernyanyi lebih keras. Wajah mereka semua menunjukkan kegembiraan dan penghormatan yang ekstrim. Dia berlutut di atas altar dengan satu lutut dan tangannya berbentuk botol di depan dadanya.
Kepalanya mendongak, memperlihatkan leher putihnya yang ramping, dan setelah melakukan gerakan aneh ini, sepertinya ada suara yang keluar dari mulutnya. Tepat pada saat ini, awan di langit bergejolak dengan keras dan dua sinar cahaya yang kuat secara bertahap menembus awan dan mendarat langsung di tanah. Awan diselimuti oleh kekuatan aneh yang secara bertahap menyebar ke segala arah. Namun, pada saat ini, sosok besar muncul di balik awan. Itu adalah Dewa Kuno. Hanya setengah bagian atas tubuhnya yang terungkap, tetapi tampaknya menempati langit dan bumi. Ada 8 bintang yang berputar cepat di antara alis Dewa Kuno itu. Saat Dewa Kuno ini muncul, semua orang di bawah altar mulai bersorak dan mengungkapkan ekspresi demam. Mimpi itu tiba-tiba berakhir di sini. Ling Er membuka matanya dan menatap langit-langit. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami mimpi seperti itu, tetapi itu sering terjadi begitu dia memiliki kesadaran. Ini adalah rahasia di hatinya. Dia tidak tahu mengapa dia secara tidak sadar tidak ingin memberitahu siapapun tentang ini. Bahkan sampai hari ini, sahabatnya, Suster Zhao Sui, tidak mengetahui hal ini. Bahkan kakeknya, Tuan Yi Chen, tidak tahu tentang ini. Awalnya, Ling Er selalu mengira itu hanya fantasinya sendiri. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, itu selalu melalui filter dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pertama kali dia melihatnya dengan jelas adalah malam setelah dia melihat senior yang bernama Wang. Meski kejadian mengejutkan terjadi di luar, dia tidak pernah terbangun dari mimpinya. Dalam mimpi malam itu, dia akhirnya melihat segalanya. Bahkan dia merasa agak aneh. Mengapa dia merasakan keakraban saat dia melihat senior Wang Lin? Dia merasa itu sangat aneh. Meski begitu, dia tidak terlalu peduli pada saat itu. Lagi pula, di dalam hatinya, dia masih mengira itu semua hanya mimpi. Namun, semua ini hancur setelah malam ini. Dia melihat sosok agung di langit. Meskipun sosok itu tidak sama dengan dalam mimpinya, bintang-bintang di antara alisnya dan perasaan yang menusuk hatinya sama persis. Dia tidak pernah mengira bahwa raksasa dalam mimpinya benar-benar ada. Ini menyebabkan hatinya menjadi kacau balau. Pagi-pagi sekali, ketukan pelan datang dari pintunya. Setelah menemukan tidak ada tanggapan untuk waktu yang lama, Zhao Sui, yang berada di luar, terkejut. Dia tidak menyebarkan akal ilahi tetapi membuka pintu hanya untuk menemukan tidak ada orang di dalam. Langit baru saja cerah. Kemana gadis itu pergi? Zhao Sui mengerutkan kening, lalu dia berbalik dan sosok anggunnya pergi. Wang Lin duduk di dalam istana pada malam hari. Kilatan biru di matanya berangsur-angsur menjadi tenang sampai orang luar tidak bisa melihat sesuatu yang tidak normal. Itu membutuhkan terlalu banyak energi asal untuk mengaktifkan mantra penyelamat hidup Dewa Kuno. Tidak cukup hanya mengandalkan energi asal yang diserap melalui pertempuran, saat Wang Lin merenung, dia membuat rencana. Setelah berkultivasi sebentar, dia menamparkan tas pegangannya dan seberkas cahaya ditembakkan sebelum mendarat di tangannya. Cahaya secara bertahap menghilang, menampakkan mahkota yang indah. Mahkota ini berisi jejak bayangan merah yang menunjukkan kebanggaan yang luar biasa. Di sekitar bayangan merah ada garis emas yang mengelilinginya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa garis emas adalah jiwa naga emas yang telah menyusut banyak. Garis emas mengelilingi bayangan merah seolah-olah itu ketakutan dan benar-benar bergerak dengan bayangan merah itu. Saat Wang Lin menatap mahkota, bayangan merah dari masa lalu itu secara bertahap muncul di pupilnya. Kupu-kupu merah. Saat Red Butterfly meninggal, dia menyuruh Wang Lin melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Di sana, Wang Lin menemukan sekuntum mawar biru, dan kesombongan yang ditimbulkannya sama dengan mawar merah. Kemudian, setelah Wang Lin mendapatkan mahkota, keduanya menyatu menjadi satu. Awalnya Wang Lin tidak tahu apa yang dilakukan mahkota itu dan hanya merasa ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Hanya saja, dia tidak tahu apa bedanya. Sampai naga emas di kehampaan menggunakan mantra terkuatnya dan mengambil bentuk mahkota. Saat itulah Wang Lin mengerti dan mengeluarkan mahkota yang asli. Adegan sesudahnya adalah sesuatu yang Wang Lin masih tidak bisa lupakan. Sosok merah yang muncul sangat mirip dengan kupu-kupu merah. Bahkan aura menyendiri itu persis sama. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kupu-kupu merah, apakah itu kamu?" Red Butterfly adalah orang pertama yang dikagumi Wang Lin dalam hidupnya. Sulit untuk melupakan arogansi jenius dari negara Sueyue, seseorang yang bahkan negara Suzaku melanggar aturannya sendiri. Mereka menerimanya sebagai murid dan menaikkan pangkat negara Sueyue. Mereka bahkan mengizinkan Sueyue untuk memulai perang antara dua negara yang bahkan menyeret manusia seperti Danyu. Setelah Wang Lin berbicara, bayangan merah di dalam mahkota bergetar. Namun, itu tidak menanggapi. Itu perlahan menghilang seolah menghindarinya. Wang Lin menghela nafas dan dengan hati-hati melihat mahkotanya sebelum menyimpannya. Matanya berbinar dan dia mengungkapkan ekspresi serius.
Jika aku bisa memperbaiki dan mengontrol item berikutnya, aku akan lebih percaya diri dalam perjalanan ke tanah roh iblis. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menamparkan tas pegangannya. Mayat wanita yang memancarkan cahaya perak muncul di depan Wang Lin. Selama pertempuran besar antara Alheaven dan Aliansi, Aliansi mengeluarkan mayat halus, dan wanita ini termasuk di antara tiga yang paling kuat. Setelah dia terluka, Wang Lin berhasil mencurinya. Wanita itu mengenakan gaun perak yang memamerkan lekuk tubuhnya yang indah. Jika dia masih hidup, dia akan menjadi wanita yang mempesona. Namun, saat ini wajahnya pucat dan semburan energi yin yang menakutkan datang dari tubuhnya dan memenuhi ruangan. Masih ada dua rantai di tubuhnya. Salah satunya menempel di humerus dan yang lainnya di panggul. Rantai ini berwarna ungu kehitaman dan berbau menyengat. Jika orang fana menciumnya, mereka akan segera mati. Bahkan seorang kultivator yang tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi akan segera diracuni. Jika mereka hanya mengambil nafas, mereka hanya akan terluka parah, tetapi jika mereka mengambil nafas terlalu banyak, mereka akan mati. Jika aku bisa mengendalikan mayat halus ini, aku akan mendapatkan kekuatan pembersih nirvana tahap awal lainnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengambil risiko mengambil jenazah dulu, dan sekarang saatnya memanen manfaatnya. Saat dia mengamatinya, ekspresinya berubah. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya dan mayat itu ditempatkan kembali di tas. Energi yin dan racun di dalam ruangan dengan cepat menghilang. Tak lama kemudian, suara ragu-ragu dan feminin datang dari luar istana. Wang senior, ini Ling Er. Saat ini subuh, tapi angin malam masih bertiup. Di planet Water Spirit, anginnya sangat dingin, dan meskipun dia seharusnya tidak merasakannya banyak berkat kultivasinya, dia masih merasa sangat dingin. Dia dengan malu-malu memandangi pria besar yang duduk di tanah di depannya. Dia ingat bahwa orang besar ini mengikuti di belakang Wang Lin beberapa hari yang lalu. Sekarang orang besar ini menatapnya dengan mata dingin itu, dan dia ketakutan. Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, aku ingin bertemu Wang Senior. Bisakah kamu membiarkan aku masuk? Petik 2. Tasan tidak berbicara dan dengan dingin menatap gadis di hadapannya. Jika gadis ini maju selangkah lagi, dia akan menyerang. Bab 985 botol berharga. Pintu istana terbuka dari dalam. Wang Lin tersenyum saat dia melihat Ling Er yang pemalu dan tertawa. Apa yang membuatmu datang ke sini sepagi ini? Setelah dia melihat Wang Lin keluar, dia menghela nafas lega, lalu dia menepuk dadanya dan dengan cepat berkata, "Senior, matahari terbit di planet Water Spirit sangat indah." Ling Er ingin bertanya apakah senior ingin melihatnya. Saat dia berbicara, wajah kecilnya menjadi merah. Meskipun Wang Lin adalah seorang senior, dari pandangannya, dia tidak terlihat jauh lebih tua darinya. Undangan yang begitu jelas menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Setelah Wang Lin mendengar kata-kata ini, senyuman itu menghilang dan dia mengerutkan kening. Ling Er mengamati ekspresi Wang Lin, dan ketika dia melihat Wang Lin mengerutkan kening, hatinya jatuh ke lubang. Dia hanya berdiri di sana, menggigit bibirnya dan tidak tahu harus berkata apa. "Nona Ling Er, saya masih harus berkultivasi. Jika kamu takut, aku akan meminta Tasan pergi bersamamu." Mata Wang Lin tertuju pada Tasan dan dia dengan tenang memerintahkan, "Tasan, kawal Nyonya Ling Er dan jaga keamanannya." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi memandang Ling Er dan berjalan kembali ke istana. Dia tersenyum kecut di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Ling Er? Meskipun mungkin berlebihan untuk memanggilnya monster tua, karena dia hanya berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, memanggilnya itu masih sesuai dengan tingkat kultivasinya. Selain itu, usia sebenarnya lebih dari 1000 tahun, yang jauh lebih tua dari Ling Er. Satu-satunya alasan dia baik padanya selain dia memiliki akar roh air adalah karena seniornya yang baik kepada seorang junior. Tidak ada arti lain. Ling Er tidak memiliki arti lain. Saya hanya ingin melihat matahari terbit bersama senior. Tidak bisakah senior menyetujui permintaan sekecil itu? Mata Ling Er sangat jernih. Dia tidak tahu mengapa dirinya sendiri, tetapi saat dia bangun, dia ingin menemukan Wang Lin. Dia ingin menemukan jawaban atas mimpinya. Dia merasa dia akan mendapatkan jawabannya dari Wang Lin. Wang Lin membelakangi Ling Er dan dia tidak berhenti berjalan. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu istana perlahan tertutup. "Senior, Ling Er ingin tahu tentang raksasa yang muncul tadi malam." Apa dia? Ling Er hendak melangkah maju. Mata Tasan berbinar dan dia melangkah maju. Riak menyebar dan mendarat di Ling Er, mendorong punggungnya beberapa puluh kaki. Tingkat kultivasi Ling Er tidak tinggi, jadi saat dia mundur, wajahnya menjadi pucat.
Energi spiritual dalam tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dikombinasikan dengan kegelisahan yang ekstrim dan malam yang gelisah, energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi sangat kacau. Darah mengalir deras ke tenggorokannya dan dia batuk seteguk darah. Wang Lin menghela nafas. Dia mengerutkan kening saat tubuhnya menghilang dari dalam istana dan dia muncul di sampingnya. Dia dengan lembut menepuk punggungnya dan mengirimkan energi asal ke tubuhnya. Hanya satu siklus yang menyebabkan energi spiritualnya menjadi stabil dan luka ringannya hilang. Kamu gadis, ayo pergi. Orang tua ini akan menemani Anda melihat matahari terbit. Wang Lin tidak berdaya. Meskipun dia memiliki niat baik terhadapnya, itu tidak cukup untuk mempengaruhi keputusannya. Alasan dia pergi adalah karena dia melihat bahwa dia benar-benar memiliki beberapa pertanyaan untuk diajukan kepadanya. Senior, kamu setuju dengan permintaan Ling Er? Meski wajah Ling Er masih pucat, kegembiraan memenuhi matanya yang besar. Matanya bersinar dan sangat menggemaskan. Hanya sekali ini, Wang Lin menghela nafas. Dia hanya menyaksikan matahari terbit dan terbenam bersama Li Muan selama tahun-tahun terakhirnya. Itu telah menjadi kenangan abadi bagi Wang Lin. Sejak itu, dia tidak menontonnya dengan orang lain. Jika ada orang lain, itu kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa, di mana dia dan Liu Mei dipisahkan oleh dinding namun mereka berdua menyaksikan matahari terbenam. Ling Er mengungkapkan senyum cerah saat dia mengangguk dan membunyikan bel di pergelangan tangannya. Sebuah titik putih datang dari kejauhan. Itu adalah burung bangau putih yang terbang dan melayang di atas Ling Er. Ling Er melompat ke punggung Derek. Adapun Wang Lin, bagaimana dia bisa duduk dengan seorang gadis kecil di belakang kren? Dia hanya mengambil satu langkah dan berjalan ke udara. Sementara Ling Er tersenyum, dia menepuk kepala bangau dan berkata, "Senior, ikuti Ling Er." Dengan itu, bangau terbang ke langit dalam bentuk busur yang indah. Wang Lin mengikutinya dengan senyum pahit dan menghilang di cakrawala. Sepanjang jalan, Ling Er sangat senang dan terus-menerus tertawa saat bangau terbang. Lonceng di pergelangan tangannya terus berdering dan menyatu dengan tawanya untuk membentuk suara yang hampir seperti surga. Sangat nyaman bagi Wang Lin untuk mendengarkan. Melihat Ling Er di belakang Derek, Wang Lin menghela nafas. Dia bisa melihat bahwa dia benar-benar bahagia. Selain dari masa kecilnya, dia jarang mengalami saat-saat bahagia seperti gadis ini. Tidak butuh waktu lama bagi bangau untuk sampai di puncak yang sangat tinggi yang menembus ke langit. Ada awan yang mengelilingi puncak. Sepotong merah dari matahari terbit menyentuh puncaknya, menjadikannya pemandangan yang sangat indah. Puncaknya tersembunyi di antara awan dan dipenuhi tanaman hijau subur. Sekilas terlihat sangat natural. Ada kegelapan yang berfluktuasi tepat di belakang puncak. Itu adalah samudera tak berujung di planet ini. Burung bangau itu menjerit saat melewati awan dan menuju ke puncak. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di puncak dan daratan. Ling Er melompat dan melayang seperti kupu-kupu. Saat bel di pergelangan tangannya berdering, dia mendarat di atas batu biru. Senior, cepat datang. Saat angin gunung bertiup, itu meniup rambutnya dan menutupi sebagian kecil wajahnya. Alhasil, ini membuatnya menampilkan kecantikannya yang luar biasa. Rambut hitam yang tergerai dan wajahnya yang sempurna semuanya mendarat di mata Wang Lin. Daya pikat batin yang dimiliki Ling Er sebagai seorang gadis dengan akar roh air telah secara tidak sengaja terungkap saat angin gunung bertiup. Ini sendiri tidak berarti banyak. Namun, matahari terbit dari timur dan kegelapan perlahan memudar. Cahaya oranye terang muncul di dunia seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus kegelapan. Kegelapan secara bertahap menghilang. Matahari terbit di belakang wajah indah Ling Er. Cahaya lembut mengatur suasana hati dan matahari terbit menjadi latar belakang. Adegan senyum Ling Er sementara rambutnya menutupi sebagian pipinya akan selamanya terbayang di benak Wang Lin. Kekaguman memenuhi mata Wang Lin saat dia mengambil langkah dan mendarat di atas batu. Dia diam-diam melihat matahari terbit, meskipun hatinya dalam keadaan yang sangat aneh. Perdamaian. Ling Er tidak berbicara tetapi memindahkan rambutnya ke belakang telinganya. Dia memandang Wang Lin, yang sedang melihat matahari terbit, dan mengungkapkan senyuman. Baru setelah matahari terbit sepenuhnya, Ling Er menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Sebelum kakak Sue datang ke planet ini, saya sering datang ke sini sendirian untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam." Saat dia melihat matahari terbit, Wang Lin perlahan berkata, "Sangat indah." Pada saat itu, dia secara tidak sengaja tenggelam dalam keadaan yang sangat aneh. Meski singkat, itu tak terlupakan. Dalam keadaan aneh itu, dia samar-samar melihat sesuatu, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya dia tidak melihat apa-apa. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, dan ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalaminya. Suara laut datang dari kejauhan dan benar-benar menyatu dengan ketenangan di daerah tersebut. Tidak ada rasa tidak nyaman di telinga sama sekali saat mendengarkan suara ini.
Setelah sekian lama, Ling Er dengan lembut berkata, "Senior, Ling Er ingin tahu apa raksasa yang muncul tadi malam." Wang Lin melihat ke kejauhan. Matahari sudah terbit, dan setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, "Itu hanya roh harta karun dari salah satu hartaku." Ling Er menggigit bibir bawahnya saat memandang Wang Lin. Dia menggelengkan kepalanya. Senior tidak perlu mencoba membodohi Ling Er. Saya tahu bahwa itu bukanlah roh harta karun tetapi keberadaan yang telah punah sejak lama. Mereka dulunya adalah eksistensi terkuat di antara bintang-bintang. Petik 2. Mata Wang Lin sedikit menyipit dan dia dengan tenang berkata, "Mengapa kamu berkata begitu?" Ling Er menunduk dan merenung untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dia mengatupkan giginya seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Ada perasaan aneh bercampur di dalam saat dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Junior selalu memiliki mimpi di benaknya sejak kecil, dan saya sering kehilangan diri saya di dalamnya. Dalam mimpi itu, saya telah melihat raksasa yang muncul tadi malam. Meski tidak sama, mereka berdua memiliki bintang di antara alis mereka." Petik 2. Ling Er tidak pernah memberitahu orang lain tentang ini. Dia secara tidak sadar tidak ingin memberitahu siapapun. Namun, saat menghadapi Wang Lin, dia memiliki perasaan aneh dan menceritakan rahasia terbesarnya. Ekspresi Wang Lin netral, tapi hatinya terkejut. Dia secara bertahap mengerutkan kening saat dia menatap Ling Er. Dia tidak sepenuhnya percaya apa yang dia katakan. Dia telah memperoleh warisan pengetahuan dari Tusi, dan tidak ada dalam ingatan Tusi tentang interaksi dengan manusia. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang dia katakan. Memimpikannya dewa kuno terlalu absurd. Wang Lin tidak lagi memandang Ling Er dan terus melihat ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia dengan datar berkata, "Matahari terbit telah berlalu dan saya telah menjawab pertanyaan Anda. Kamu boleh pergi. Saya akan tinggal di sini untuk memahami sedikit, dan saya tidak ingin diganggu." Petik 2. Ekspresi Ling Er langsung menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Dia tahu bahwa dia tidak mempercayai kata-katanya. Setelah sedikit merenung, Ling Er mengungkapkan tatapan yang tegas. Dia tidak selemah yang dia lihat di luar. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan mudah mundur. Tanpa ragu-ragu, Ling Er berlutut di tanah dengan satu lutut dan tangannya membentuk-bentuk botol harta karun. Dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan leher rampingnya, dan membuat gerakan yang telah dia lakukan ribuan kali dalam mimpinya. Mata Wang Lin tiba-tiba menyipit, dan itu seperti petir yang meledak di benaknya. Bab 986 Kondisi Awal. 5 bintang dengan cepat muncul di antara alis Wang Lin. Ini adalah salah satu dari beberapa kali langkah bintang dewa kuno muncul tanpa kendalinya, dan mereka mulai berputar dengan cepat. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang terbangun di dalam dirinya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, ingatan tentang Tusi melintas di benaknya. Mata Ling Er tidak berkedip saat dia melihat Wang Lin. Saat bintang dewa kuno muncul di antara alis Wang Lin, kebingungan memenuhi matanya. Sepertinya awan telah berlalu dengan cepat, dan matanya bersinar. Tubuhnya bergetar seolah ada memori tersembunyi di tubuhnya yang telah dilepaskan. Dia kesurupan. Peristiwa yang hanya terjadi dalam mimpi telah muncul di hadapannya. Dia berlutut dengan satu lutut di atas altar dan banyak orang yang bernyanyi di sekitar altar. Berlutut di altar, dia memegang gerakan botol yang berharga saat dia melihat ke langit dan mengeluarkan suara lembut tapi aneh. Awan bergolak dan meraung seperti gelombang marah. Awan terbelah untuk mengungkapkan langit biru dan sosok yang sangat besar. Hanya ada 5 bintang di antara alis sosok ini, tapi dia memberikan tekanan kuat dan aura unik dari garis keturunan bangsawan. Dia memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli apapun di dunia ini. Tatapan dinginnya jatuh ke mata Ling Er. Dewa kuno ini adalah Wang Lin. Dalam mimpi itu, wajah Ling Er dipenuhi dengan rasa hormat. Saat Wang Lin muncul, dia dengan lembut berkata, "Pelayan klan bulan kuno Muling berdoa kepada Dewa kuno untuk turun dan memberi kami kekuatan untuk melawan klan Menara." Pada saat yang sama, pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengungkapkan rasa hormat yang sama. Mereka semua mulai bernyanyi, menciptakan badai yang melanda daerah itu. Tanda bulan cerah muncul di antara alis mereka dan menjadi semakin cerah. Klan bulan kuno telah menyiapkan energi asal yang cukup untuk Dewa kuno. Mohon diterima. Dalam ilusi, botol berharga di tangan Ling Er melayang. Pada saat ini, semua orang di sekitar altar mulai bernyanyi, dan tanda bulan di antara alis mereka bersinar. Kemudian jumlah energi asal yang tak terbayangkan terkondensasi di antara alis mereka dan melesat ke arah altar. Untaian energi asal bergerak seperti naga menuju altar dan berkumpul menuju botol yang dibentuk oleh tangan Ling Er.
Karena semakin banyak energi asal berkumpul di antara tangan Ling Er, botol yang berharga itu menjadi korporeal. Saat dia mengangkat tangannya, botol itu terbang ke udara dan berubah menjadi topan seukuran kepalan tangan yang terbang menuju dewa kuno yang tampak seperti Wang Lin. Topan ini pada awalnya tidak cepat, tetapi saat terbang, ia semakin cepat, dan kekuatan hisap yang kuat datang dari dalam. Itu mendarat di antara alis Wang Lin dan menghilang. Dewa kuno yang tampak seperti Wang Lin mengangkat jari kanannya dan menunjuk ke bawah. Gelombang kuat kekuatan Dewa Kuno menyerbu Ling Er di atas altar. Kemudian kekuatan ini berubah di dalam tubuhnya dan terpecah menjadi ribuan bagian menjadi tubuh semua orang di sekitar altar. Saat ini, Ling Er merasa pusing, kemudian dia jatuh dan pingsan. Ilusi itu menghilang. Langit masih merupakan langit planet Water Spirit dan puncaknya masih diselimuti awan. Suara ombak terkadang terdengar. Tidak ada yang berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah Ling Er pingsan seperti yang dia lakukan dalam ilusi. Wang Lin berdiri tidak jauh dan kebingungan memenuhi matanya. Budak Tuhan, Wang Lin melihat ke langit di kejauhan dan diam-diam merenung. Sebenarnya, ketika Wang Lin melihat Ling Er membuat tanda tangan botol yang berharga itu, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun dari warisan yang diperoleh Wang Lin dari Tusi. Itu seperti ingatan yang tidak seharusnya ada telah terbuka sebelum Wang Lin. Selama zaman kuno, selain menghancurkan planet untuk mendapatkan energi asal, para dewa kuno muncul dengan metode lain. Mereka memperolehnya dari orang-orang, dan dengan demikian keberadaan budak dewa muncul. Ada siklus reinkarnasi di dunia ini. Setiap budak dewa secara pribadi dicap oleh dewa kuno. Berdasarkan kekuatan para dewa kuno, jumlah kekuatan yang diterima setiap budak dewa akan berbeda. Namun, merek di Ling Er terlalu kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun reinkarnasi, merek itu masih ada dalam jiwanya, jika bukan karena merek itu, dia tidak akan mengingat masa lalu dari beberapa tahun yang lalu. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Ling Er bukan satu-satunya yang melihat ilusi itu, Wang Lin juga melihatnya. Ini terutama benar ketika pusaran energi asal yang ditawarkan oleh semua orang itu memasuki dewa kuno. Wang Lin merasakan panas dari antara alisnya, seolah-olah ada kekuatan di dalam. Namun, kekuatan ini sangat lemah. Itu hanya satu untai, tapi itu sangat sulit. Setelah memasuki tubuhnya, itu menjadi bagian dari kekuatan dewa kunonya. Tanda ekstra muncul di antara alis Ling Er. Tanda ini berkedip-kedip dan sepertinya terhubung secara samar ke detak jantung Wang Lin. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap kali jantung Wang Lin berdetak satu kali, tandanya akan berkedip. Jika suatu hari jantung Wang Lin berhenti berdetak, tanda itu akan runtuh dan membawa nyawanya bersamanya. Jika jiwa runtuh, maka semuanya akan hancur dan tidak akan ada kesempatan untuk reinkarnasi. Jika dewa kuno mati, budak dewa akan mengikuti. Hanya ada satu penjelasan agar Ling Er dapat terus berada dalam siklus reinkarnasi. Sementara Wang Lin merenung, matanya bersinar. Dewa kuno yang membuat merek itu tidak mati. Saya tidak sengaja masuk dan menggantikan pemilik asli dari budak dewa ini. Tanda saya sekarang telah menggantikan tanda sebelumnya, dan hanya ada satu penjelasan untuk ini. Meskipun dewa kuno sebelumnya tidak mati, dia telah kehilangan semua kekuatannya dan lebih lemah dariku. Wang Lin menghela nafas. Pada saat ini, dia mengerti mengapa dia memiliki niat baik terhadap Ling Er. Awalnya dia mengira itu karena dia memiliki akar roh air, yang membuatnya mengenang masa lalu dan merasa menyesal atas apa yang terjadi. Namun, Wang Lin mengerti bahwa ini bukanlah masalahnya. Itu karena dia memiliki jejak merek budak dewa dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya yang lalu. Kupikir aku telah memahami segalanya tentang Dewa Kuno Tusi, tapi sepertinya beberapa ingatan masih tersegel, ini mungkin karena aku masih kehilangan kristal ingatan ketika aku memperoleh warisan pengetahuan. Jika saya bisa mendapatkan kristal terakhir itu, warisan pengetahuan akan benar-benar lengkap. Petik 2. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, matahari terbenam. Saat cahaya menghilang dan bumi diselimuti kegelapan sekali lagi, Wang Lin perlahan-lahan tenggelam dalam keadaan aneh itu sekali lagi. Dalam keadaan ini, dia benar-benar damai dan telah membuang semua kekhawatirannya. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah matahari terbit dan terbenam. Selalu ada sesuatu yang bergema di hadapannya, tetapi Wang Lin tidak bisa menyentuhnya. Dia bahkan tidak tahu di negara bagian apa dia berada atau apa yang dia cari. Namun, setelah lebih dari 1000 tahun berkultivasi, kesadaran spiritualnya sangat kuat. Dia memiliki perasaan samar bahwa keadaan saat ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika dia bisa menangkapnya dan memahaminya, itu akan sangat menguntungkannya. Wang Lin tidak tahu bahwa dia saat ini berada di perbatasan salah satu dari 3 alam besar dari zaman kuno, alam Si.
Alam Si tidak sekuat Ji Realm atau semisterius Dao Realm, tetapi sejak awal, itu peringkat nomor satu di dunia kultivasi. Tidak ada yang tahu dari mana si Realm berasal atau bagaimana memasukinya. Sepanjang sejarah kultivasi, bahkan di zaman kuno, jumlah orang yang memasuki alam Si sangat rendah. Meski tidak serendah Ji Realm, masih belum banyak. Namun, yang aneh adalah bahkan mereka yang memasuki dunia Si tidak tahu bagaimana mereka memasukinya. Juga, mereka hanya tetap di alam Si untuk waktu yang sangat singkat sebelum menghilang. Rumor di seluruh dunia mengatakan bahwa alam Ji, Dao, dan Si adalah perubahan energi spiritual. Begitu Anda memasuki dunia, Anda akan selamanya tinggal di sana. Banyak yang mendukung teori ini, tetapi selain dari beberapa catatan tentang Ji Realm, banyak yang tidak tahu apakah ini benar. Hampir semuanya bingung juga. Mereka hanya tahu bahwa tiga alam besar terpecah menjadi energi spiritual dan indera ketuhanan. Misalnya, Ji Realm awalnya terwujud dalam Wang Lin sebagai kekuatan spiritualnya sebelum diubah menjadi akal ilahi ini. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang mempelajari tiga alam selama bertahun-tahun percaya bahwa alam Dao dan Si terbagi antara energi spiritual dan akal ilahi. Energi spiritual Ji, rasa ilahi Ji. Dao energi spiritual, Dao Divine Sense. Energi spiritual Si, rasa ilahi Si. Sebagai perbandingan, alam energi spiritual jauh lebih mudah diperoleh, dan alam indria ilahi terlalu halus. Di zaman kuno, mereka yang bisa memasuki alam Si kebanyakan melakukannya melalui energi spiritual. Saat itu, energi spiritual di dalam tubuh mereka akan mengalami perubahan besar. Namun, jumlah waktu Si Realm bertahan terlalu singkat, jadi manfaatnya tidak terlalu besar. Semua ini berubah ketika catatan alam Si ditinggalkan oleh seorang kultivator bernama Liu Wen. Bab 987 Mantra Buatan Sendiri, Sunderet Night. Liu Wen awalnya adalah seorang pembudidaya kuno yang tidak dikenal. Meskipun dia berbakat, dia tidak luar biasa. Namun, dia meninggalkan rekaman pertama dari Sense Ilahi Si. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mencapai si Divine Sense atau berapa lama keadaan ini berlangsung. Apakah itu hanya sesaat atau abadi? Namun, Wang Lin tahu Liu Wen sebelumnya adalah seorang kultivator yang tidak terkenal di dunia kultivasi. Setelah dia pergi ke kultivasi tertutup, dan keluar dia menjadi eksistensi yang menakutkan di dunia kultivasi. Yang membuatnya menakutkan adalah tidak ada yang pernah melihat mantranya sebelumnya. Jika hanya itu tidak mengherankan, tetapi semua mantra Liu Wen sangat kuat dan berisi dao surga. Ini memicu badai di zaman kuno. Terlalu banyak orang yang ingin tahu rahasianya, dan pertumpahan darah pun dimulai. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyerang, dan bahkan ketika beberapa monster tua yang biasanya tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti itu bergerak, tidak satu pun dari mereka dapat menghubungi Liu Wen. Seolah-olah dia bisa memprediksi semua bahaya dan menghindarinya. Kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melawan semua orang hanya dengan kekuatannya dan menghilang. Dia menjadi legenda aneh di dunia kultivasi kuno. Baru kemudian orang-orang menyadari bahwa dia pasti telah memasuki salah satu dari tiga alam besar. Itu tidak mungkin Ji Realm, jadi itu pasti Dao Realm atau Si Realm. Adapun yang mana, setelah menggabungkan semua yang telah terjadi, mereka menentukan itu adalah alam Si. Setelah memikirkan bagaimana Liu Wen dapat menggunakan semua mantra yang tidak pernah terdengar itu, rumor yang menyatakan bahwa Si Realm akan memungkinkan seseorang untuk menciptakan dunia mereka sendiri menyebar, dan sekarang rumor yang tidak dapat dikonfirmasi itu telah menyebar jauh dan luas. Ji Realm adalah kematian dan Si Realm adalah hidup. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Pada saat ini, dia tenggelam dalam keadaan ini, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Dia tidak bisa tenggelam di dalamnya dan hanya melayang di luarnya. Selalu ada kesempatan di hadapannya, tetapi setiap kali dia mencoba meraihnya, dia akan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Wang Lin hampir tidak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Wang Lin menyaksikan matahari benar-benar terbenam dan kegelapan mengambil alih sekali lagi. Hanya suara ombak yang samar-samar memasuki telinganya. Wang Lin tidak cemas, dan dia selalu gigih. Selama masa mudanya, dia mampu mendaki gunung di Heng Yue Sekte dengan tubuhnya yang lemah. Jika dia tidak memiliki ketekunan, dia tidak akan menjadi Wang Lin seperti sekarang ini. Dia dengan tenang melihat ke langit. Karena dia tidak akan menangkap kesempatan itu, maka dia hanya akan menunggu. Tunggu matahari terbit dan terbenam, tunggu kesempatan itu menjadi lebih jelas, sampai dia bisa menangkapnya. Ling Er bangun larut malam. Saat bulu matanya bergetar, dia perlahan membuka matanya. Apa yang dia lihat adalah langit malam berbintang, dan dia diam-diam duduk. Dia memandang Wang Lin di kejauhan. Di bawah sinar bulan, dia bisa melihat wajah tajam Wang Lin.
Setelah dia terbangun, seolah-olah segel telah dibuka di pikirannya. Dia bisa melihat banyak kenangan yang tidak jelas. Namun, ingatan ini terlalu tua, dan ketika dia melihat Wang Lin, dia memasuki kondisi kesurupan. Matanya tidak fokus, dan dia sebenarnya tidak menatap Wang Lin. Bahkan jika Wang Lin tidak ada di sini, dia akan tetap seperti ini. Kenangan dari masa lalu bergerak dalam pikiran Ling Er. Tidak sampai fajar tiba, pikirannya mengingat momen tepat sebelum dia pingsan. Menyentuh dahinya, mata Ling Er berbinar. Mimpi yang telah membuatnya bingung selama bertahun-tahun sekarang telah teratasi. Dia merenung lama sebelum berdiri. Kemudian dia berjalan menuju Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Budak Dewa Muling menyapa Dewa Kuno." Wang Lin mengangguk sedikit dan dengan tenang berkata, "Kamu bisa kembali. Jangan ganggu aku lagi." Petik 2. Kata-kata Wang Lin adalah perintah tertinggi untuk Ling Er. Dia membungkuk dan mengguncang lonceng di pergelangan tangannya. Derek itu datang dan dia melompat ke punggung Derek. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dengan cermat. Ada sedikit kebingungan sebelum dia menghela nafas dan pergi dengan Derek. Wang Lin tidak peduli dengan Ling Er. Tatapannya tertuju pada laut yang jauh. Tidak lama kemudian, matahari muncul di cakrawala dan cahaya secara bertahap memenuhi dunia. Perasaan aneh itu menjadi lebih kuat sekali lagi. Namun, bahkan setelah matahari terbit, Wang Lin masih belum tercerahkan. Waktu perlahan berlalu dan hari pun berlalu. Wang Lin sudah lupa sudah berapa lama dia duduk di sini. Dia bahkan memperhatikan bahwa Chen bersaudara, Master Halloween, dan Big Head semuanya datang ke sini. Dia terus-menerus melihat ke kejauhan, dan matanya merah. Namun, dia sama sekali tidak peduli tentang ini. Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah lenyap, dan satu-satunya hal yang penting adalah saat matahari terbit. Tiga saudara Chen melayang di udara 5 kilometer dari puncak. Mereka bisa melihat satu-satunya sosok tak bergerak di puncak. Sudah 1 bulan, Guru Yilong sangat bingung. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia pahami. Master Yixing menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, untuk seorang kultivator pembersih nirvana untuk memahami selama ini, itu pasti mantra yang sangat kuat. Tuan Yi Chen merenung untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya. Saya rasa tidak. Apakah kalian berdua tidak memperhatikan bahwa tidak ada fluktuasi energi asal atau perasaan ilahi? Namun kami tidak bisa mendekat. Ada sesuatu yang terjadi di sini yang tidak kami mengerti. Juga, aku merasa dia sedang memahami Dao. Petik 2. Memahami Dao. Mata Tuan Yilong berbinar. Setelah lama mencari, dia mengangguk. Sangat mungkin. Guru Yixing berkata, meskipun tidak ada energi asal, jika ada yang melangkah dalam jarak 100 kaki darinya, mereka akan didorong oleh kekuatan yang kuat setelah 3 langkah. Adapun kekuatan kuat yang menghentikan kita masuk, saya menemukan bahwa itu tampaknya diciptakan oleh dunia itu sendiri. Ketika saya mencoba untuk masuk, saya seolah-olah sedang menghadapi laut yang bergemuruh. Tuan Yilong mengerutkan kening. Guru Yi Chen dengan tenang berkata, mari kita lihat sekarang. Jika dia benar-benar memahami Dao, itu adalah pengalaman langka bagi kami bertiga. Mungkin mengawasinya akan membantu kita bertiga. Kemudian mereka bertiga hanya duduk di udara dan memandang Wang Lin di puncak yang jauh. Jauh dari mereka bertiga, mata Master Halloween berbinar. Dia melihat ke puncak dan berpikir, dia sepertinya tidak memahami Dao, namun, apapun yang dia lakukan adalah kesempatan sekali seumur hidup bagiku. Tapi apa yang akan terjadi setelah aku membuka segel ini? Master Halloween sedang berjuang di dalam hatinya. Big Head, Tasan, dan Lei Ji semuanya datang ke sini. Bagaimanapun, Wang Lin telah berkultivasi di sini selama sebulan penuh, jadi mereka bertiga tidak bisa tidak khawatir. Saat matahari terbit dan terbenam, waktu berlalu dengan cepat. Sebulan lagi telah berlalu. Mata Wang Lin benar-benar merah. Dia telah melupakan segalanya saat dia menatap permukaan laut. Ketika setiap matahari terbit dan terbenam berlalu, dia menemukan bahwa kesempatan menjadi lebih jelas. Pada hari ini, itu adalah hari ke-9 dari bulan ketiga. Awan gelap menutupi langit dan guntur yang teredam datang dari dalam awan. Segera, tetesan besar hujan mulai turun. Di kejauhan, saat hujan turun, riak muncul. Gelombang laut yang mengamuk sepertinya sedang melawan langit. Di tengah hujan, sinar matahari tampak seperti tirai kain, membuatnya buram. Saat cahaya muncul, itu sepertinya dilahap oleh awan gelap. Matahari sepertinya berjuang untuk muncul dari hujan. Saat ini mata Wang Lin menyipit. Dia memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa setelah 2 bulan menunggu dia telah mencapai saat yang paling kritis. Saat ini dia menjadi sangat fokus pada matahari terbit seolah-olah dia akan menyatu dengan matahari terbit. Guntur meraung dan hujan turun tapi itu tidak bisa menghentikan mata Wang Lin. Itu tidak dapat menghentikannya untuk tenggelam dan tidak dapat menghentikan matahari terbit yang akhirnya.
Saat matahari berjuang untuk naik ke langit di mana sebagian kecil masih di bawah laut, Wang Lin, sesuatu meledak di benaknya. Dia bisa dengan jelas merasakan kesempatan itu dengan cepat mengembun seperti benang di depannya dan akhirnya memasuki tubuhnya. Saat ini tubuh Wang Lin bergetar hebat seolah-olah dia mengalami pengalaman keluar dari tubuh. Dia melihat matahari berjuang untuk keluar dari laut. Seolah-olah laut adalah bulan dan matahari adalah bayi. Pada saat fajar sang ibu melahirkan matahari. Saat matahari terbenam, kekuatan yang tak terbayangkan menyebar. Kekuatan ini adalah cahaya yang membelah malam. Kekuatan ini cukup kuat untuk membalikkan langit, mengguncang langit, menyebabkan malam runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan diganti dengan cahaya. Sunderet Night lahir dari matahari yang terbit di atas laut. Kekuatan ini. Mata Wang Lin bersinar terang dan pikirannya memasuki keadaan misterius. Saat matahari terbit terkunci di benaknya, kekuatan untuk merobek malam. Sekarang, mata Master Hollow Wind menjadi dingin. Dia menunggu selama 2 bulan dan tidak dapat menemukan cara untuk menangani apa yang terjadi setelah membuka segel. Namun ia menemukan satu metode lain dan itu adalah membunuh Wang Lin. Bunuh dia dan semua segelnya akan rusak. Mata Master Hollow Wind menyala, dia menyerang ke depan saat Wang Lin memahami kekuatan itu. Namun saat dia melangkah dalam jarak 100 kaki, ekspresi Master Hollow Wind sangat berubah. Seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak berani dia percayai. Syok dan ketakutan memenuhi matanya. Ini, apa ini? Bab 988 Kekuatan Sunderet Night. Apa yang muncul di hadapan Master Hollow Wind adalah matahari merah, dan di bawah matahari merah adalah gelombang laut yang mengamuk. Pada saat ini, Master Hollow Wind memiliki ilusi bahwa tubuhnya telah menghilang dan berubah menjadi malam tanpa akhir. Namun, pada saat matahari terbit dari laut, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya. Rasanya seperti tubuhnya tercabik-cabik. Bahkan jiwa asalnya terperangkap dalam hal ini. Itu adalah rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasa dirinya dicabik-cabik. Krisis perasaan hidup dan mati yang kuat muncul di hati Master Hollow Wind. Dia terkejut dengan situasi di depannya, menyebabkan dia membuka lengannya. Badai energi asal turun dari langit saat dia berusaha melawan kekuatan Sunderet Night. Namun, saat energi asalnya menyebar, itu ditembus oleh matahari yang terik seperti kegelapan malam. Badai itu hancur seolah-olah telah terkoyak. Dalam waktu singkat, tidak ada satupun yang tersisa. Ini tidak mungkin. Master Hollow Wind pucat, dan pada saat ini, rasa sakit yang tak terkatakan memenuhi tubuhnya. Darah keluar dari lubangnya dan dia batuk seteguk darah. Dia mundur, tetapi dia takut menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia bergerak, matahari selalu ada di hadapannya. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengambil risiko. Tangan Master Hollow Wind membentuk segel dan kultivasi Nirvana Cleanser miliknya meledak. Kemampuan untuk mengumpulkan energi asal adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembudidaya pembersih Nirvana, dan dia dengan cepat menggunakan kemampuan ini. Untaian energi asal datang dari kehampaan dan berkumpul di depan Master Hollow Wind seperti naga yang mengaum. Segera, mereka membentuk bola energi asal di hadapannya. Meskipun bola ini tidak besar, kekuatan destruktif di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh pembudidaya Nirvana Scryer. Saat bola energi asal muncul, dunia berubah warna dan planet bergetar. Ekspresi ketiga Chen bersaudara berubah dan mereka harus mundur. Big Head dan perusahaan juga mundur. Mereka tidak berani berlama-lama terlalu dekat dengan mantra seorang kultivator pembersih Nirvana. Rambut Master Hollow Wind berantakan. Krisis hidup dan mati dan teror yang dia rasakan telah memaksanya terpojok seperti binatang yang terperangkap. Dia tidak lagi berpikir untuk membunuh Wang Lin. Dia hanya ingin menemukan cara untuk bertahan dari mantra yang sulit dipercaya ini. Ini, mantra macam apa ini? Ini berisi hukum dunia yang tak terbayangkan. Ini bukan jenis mantra yang harus dimiliki oleh seorang kultivator pembersih Nirvana. Meraung, Master Hollow Wind mendorong bola energi asal ke depan. Bola energi asal ini melesat seperti kilat di matahari yang terik. Hanya dengan memecahkan terik matahari ini aku bisa menyelamatkan hidupku. Master Hollow Wind ketakutan saat dia melihat bola energi asal terbang ke depan. Bola energi asal sangat cepat dan menembak langsung ke matahari yang terik. Ketika semakin dekat, kekuatan yang kuat meletus dari terik matahari dan tanpa ampun bertabrakan dengan bola energi asal. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia. Suara ini bahkan menggema melalui ruang di sekitar planet Water Spirit, dan sejumlah besar retakan muncul di bumi planet Water Spirit. Bola energi asal runtuh. Master Hollow Wind mengeluarkan senyum menyedihkan dan batuk seteguk darah lagi. Pada saat ini, ada suara sesuatu yang robek saat luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan langsung membasahi pakaiannya dengan darah. Semburan rasa sakit yang tak terbayangkan datang dari tubuhnya.
Jika bukan karena ketekunannya yang luar biasa selama bertahun-tahun berkultivasi, dia akan mengerang kesakitan. Sekarang dia hanya bisa merasakan seolah-olah dia adalah kegelapan malam yang terkoyak oleh cahaya matahari yang terik. Perasaan ini menjadi begitu kuat sehingga dia tidak tahu apakah ini ilusi atau nyata. Tidak hanya sejumlah besar luka muncul di tubuhnya, bahkan jiwa asalnya pun penuh luka. Rasanya seolah-olah tak terhitung orang mencoba mencabik-cabiknya. Jiwa asalnya juga memiliki perasaan ini. Dia dalam keadaan kesurupan saat matahari yang terik naik dari laut. Sepertinya ada sosok samar di dalam matahari, dan sosok itu menjadi semakin jelas semakin tinggi matahari terbit. Wang Lin. Orang yang berada di dalam matahari adalah Wang Lin. Saat ini, Wang Lin adalah matahari yang terik. Semburan cahaya keemasan datang dari tubuhnya. Cahaya ini terlalu kuat, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat sosok asli di dalamnya. Laut di bawah matahari secara samar-samar mencerminkan puncak tempat Wang Lin berada. Semua ini menyebabkan ketakutan memenuhi mata Master Halloween. Itu sama sekali bukan matahari yang terik, tapi Wang Lin. Itu bukan laut, tapi puncak gunung. Namun, perasaan yang mencabik-cabiknya memberitahunya bahwa kekuatan yang merobek langit malam itu nyata. Master Halloween berjuang untuk mengaum saat dia menahan rasa sakit dan menyentuh tas pegangannya. Namun, saat dia menyentuh tas yang dipegangnya, lengan kanannya hancur dan menghilang. Harta dalam jumlah besar terbang keluar dari tasnya dalam upaya untuk menghentikan kekuatan yang merobek tubuhnya. Namun, harta karun itu terlalu lemah dan semuanya meledak saat muncul. Mata Master Halloween memerah. Pada saat hidup dan mati ini, tumpukan tubuh dagingnya yang telah dia pulihkan dengan cepat menghilang dalam sedetik. Tablet batu hitam raksasa langsung muncul di hadapannya. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya diukir di tablet batu, dan ada ular piton hitam raksasa melingkar di sekitarnya. Piton itu memiliki tanduk di kepalanya. Itu jelas akan menjadi naga sungguhan. Saat Master Halloween meraung, ular piton raksasa itu membuka mulutnya dan menyerang Wang Lin. Tablet batu hitam itu terbalik dan sepertinya jatuh di atas Wang Lin. Tablet batu itu sangat besar sehingga menutupi langit saat jatuh, membuatnya seolah-olah langit itu sendiri sedang jatuh. Wang Lin masih duduk di atas puncak. Dari awal sampai akhir, dia duduk di sana tanpa bergerak sedikit pun. Dia dengan tenang menatap Master Halloween dan dengan lembut berkata, Sunderet Knight. Saat dia mengucapkan dua kata itu, dunia bergemuruh. Tubuh Wang Lin berubah menjadi matahari dan puncaknya berubah menjadi laut. Matahari terbit sepenuhnya di atas laut dan kekuatan tak berujung yang bisa merobek malam menyapu ke depan. Matahari terbit di atas laut, Sunderet Knight. Malam itu runtuh karena terkoyak. Itu, dipisahkan. Piton raksasa itu berjuang dengan susah payah saat itu tercabik-cabik. Tablet batu itu hancur berkeping-keping dan runtuh. Master Halloween batuk seteguk besar darah dan lebih banyak luka muncul di tubuhnya. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terluka, tetapi tubuhnya tidak lagi roboh. Sebuah kekuatan yang kuat mendorongnya kembali dan dia menabrak tanah menendang sejumlah besar debu ke udara. Malam sudah tidak ada lagi dan semuanya lenyap. Semuanya kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kulit kepala ketiga Chen bersaudara kesemutan saat mereka menyaksikan semua ini terungkap di depan mereka, dan mereka merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Bahkan guru tidak bisa menggunakan mantra seperti ini. Ini adalah mantra yang dia habiskan selama 2 bulan untuk memahaminya, ini menakutkan. Jika mantra semacam ini digunakan padaku, satu-satunya hal yang menungguku adalah kematian. Petik 2. Master Halloween adalah kultivator pembersih nirvana, namun dia terpaksa mundur. Jika bukan karena Wang Senior tidak memiliki niat untuk membunuh, akan sulit bagi Master Halloween untuk menghindari bencana ini. Petik 2. Ketiga Chen bersaudara saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Big Head tersentak saat dia melihat Wang Lin yang acuh tak acuh. Hatinya memiliki perasaan yang sangat kompleks. Perbedaan di antara kita semakin besar, perjalanan ke aliansi ini telah menyebabkan peningkatan besar dalam tingkat kultivasinya. Gairah memenuhi mata Lei Ji, dan dia berpikir, semakin kuat guru, semakin percaya diri saya dalam mengambil kembali planet Giant Demon. Tasan masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani berbicara di bawah suasana yang menindas ini. Saat Wang Lin diam-diam memandangi matahari di langit, kejernihan memenuhi matanya. Dia mengambil langkah dan tiba di depan Master Halloween. Dia menjambak rambut Master Halloween dan menyerbu lurus ke depan. Sebelum dia pergi, dia mengangguk pada 3 saudara laki-laki Chen dan menghilang. Setelah lebih dari 2 bulan menunggu, akhirnya saya berhasil menangkap momen itu. Itu mirip dengan saat aku memasuki ruang misterius yang disediakan oleh iblis kuno Bei Lou di Tanah Roh Iblis. Namun, itu serupa.
Dibandingkan dengan ini, ruang misterius iblis kuno Beilou benar-benar tidak signifikan. Saat Wang Lin merenung, dia muncul di depan istananya dan masuk. Alam apa itu? Meskipun aku hanya berada di alam itu untuk sesaat, aku bisa memahami kekuatan yang merobek kegelapan malam, Sunderet Night. Ini juga bisa dianggap sebagai mantra pertama yang aku buat. Wang Lin menempatkan Master Halloween ke samping dan mulai merenung. Dia terus mengulang adegan itu dari sebelumnya dan secara bertahap mengukir perasaan Sunderet Night ke dalam pikirannya. Master Halloween berjuang untuk duduk saat dia melihat Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Saat ini, dia adalah sekantong tulang. Seolah-olah dia adalah kerangka. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan suara serak, "Kamu, apakah kamu baru saja membuat mantra itu?" Bab 989 Momen Terkuat. Master Halloween tidak yakin apakah Wang Lin telah menciptakan mantra yang hampir membuatnya kehilangan akalnya. Dia hanya merasa mantra itu sangat kuat, dan dia jarang melihat mantra dengan kekuatan yang sama. Alasan Master Halloween berpikir bahwa Wang Lin telah menciptakan mantranya sendiri adalah karena pengalaman kultivasi Master Halloween yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan tahap awal budidaya Nirvana Cleanser. Saat mengalami mantra, Master Halloween merasa kurang mahir. Kurangnya kemahiran ini bukan karena perapal mantra tidak terbiasa dengan mantra, itu berasal dari mantra itu sendiri. Sama seperti batu giok yang baru saja dipoles akan terlihat sangat halus, jika Anda menyentuhnya, Anda akan menemukan bahwa itu masih agak kasar. Hal ini mengakibatkan pertanyaan serak Master Halloween setelah merenung untuk waktu yang lama. Wang Lin dengan tenang menatap Master Halloween dan mengangguk. Anggukannya menyebabkan badai menyapu hati Master Halloween. Dia menatap tercengang ke arah Wang Lin dan tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Mantra yang dibuat sendiri bukanlah hal yang bisa dibuat sembarang orang. Setidaknya dari pengalaman Master Halloween, dia telah mendengar bahwa hanya monster tua di tahap Nirvana Saterer yang memenuhi syarat untuk membuat mantra unik untuk diri mereka sendiri. Pada dasarnya, mantra yang dibuat sendiri sangat kuat di luar imajinasi. Diciptakan sendiri, Master Halloween memiliki ekspresi pahit. Dia tidak akan pernah menyangka Wang Lin ini akan membuat mantra, dan kekuatannya. Memikirkan perasaan tubuhnya terkoyak, wajah Master Halloween memucat. Rasa sakit dari tubuhnya yang terkoyak masih ada. Rasa sakitnya sangat kuat dari lengan kanannya yang sudah roboh. Master Halloween mengerti bahwa jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin tidak ingin membunuhnya, dia pasti sudah pingsan di bawah mantra yang diciptakan sendiri itu. Sementara ratusan ide melintas di benak Master Halloween, Wang Lin juga merenung. Kejutan yang dibawa Sunderet Night ke Wang Lin tidak kurang dari apa yang dirasakan oleh Master Halloween. Bahkan, dia bahkan lebih kaget. Kultivasi saya yang sebenarnya masih hanya di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier, selangkah lagi dari tahap akhir, tetapi jauh dari puncak tahap akhir Nirvana Skrier. Perbedaan antara aku dan kultivasi pembersih Nirvana sangat besar, namun mengapa Sunderet Night mampu melukai Master Halloween dengan sangat mudah? Wang Lin terus memikirkan masalah ini. Sementara dia merenung, dia mengangkat tangan kanannya dan matanya bersinar terang. Perasaan Sunderet Night muncul di benaknya dan cahaya keemasan muncul di tangan kanannya. Cahaya keemasan ini sangat terang seperti matahari yang terik. Master Halloween ketakutan saat dia menahan rasa sakit untuk bangun dan mundur. Dia tidak melihat bahwa Wang Lin mengerutkan kening. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan cahaya keemasan menghilang. Master Halloween menghela nafas saat dia dengan hormat berkata, "Aku akan mengingat belas kasihan rekan kultivator Wang. Saya sembrono kali ini, dan lengan kanan saya yang hilang adalah pengingat yang jelas akan kesalahan saya. Aku, Master Halloween, bersumpah dengan dauku bahwa ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya." Petik 2. Meski mengakui kekalahannya dari Wang Lin, ia tetap menyimpan dendam. Awalnya, dia memutuskan untuk memberontak di Tanah Roh Iblis. Namun, setelah melihat kekuatan Sunderet Night dan mengetahui bahwa itu adalah mantra yang dibuat sendiri, dia menyerah pada pemikiran seperti itu. Dia akan fokus keluar dari Tanah Roh Iblis dan mendapatkan kembali kebebasannya. Adapun apakah mantra ini benar-benar dibuat oleh Wang Lin atau tidak, dia tidak repot-repot bertanya terlalu banyak. Dengan kultivasi dan pengalamannya, dia bisa melihat beberapa petunjuk. Dia berpikir bahwa 80% dari apa yang dikatakan Wang Lin benar. Namun, benar atau salah tidak lagi penting. Kejutan mantra membuatnya membuang ide untuk memberontak. Di satu sisi, dia merasa lega karena dia tidak lagi harus memikirkannya. Selain itu, setelah diperlihatkan belas kasihan 2 kali, Master Halloween tahu tidak akan ada yang ketiga kalinya. Wang Lin dengan tenang menatap Master Halloween. Mereka berdua adalah orang-orang yang berakal sehat, jadi tidak perlu memperingatkan atau berbicara terlalu banyak. Dia hanya mengangguk dan membiarkan masalah ini berlalu.
Rekan kultivator Wang, dengan pemahaman saya tentang monster tua planet Tian Yun, tanah roh iblis harus segera dibuka. Bisa dibuka dalam beberapa bulan atau paling lama setengah tahun. Saya terluka parah, jadi saya harus berkultivasi dengan pintu tertutup, dan saya tidak akan terlalu mengganggu Anda. Sekarang dia dengan tulus akan membantu Wang Lin, Master Hollow Wind secara bertahap mulai mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi di tanah roh iblis. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Lin, Master Hollow Wind kembali ke istananya dan mulai berkultivasi. Setelah Master Hollow Wind pergi, Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat tangan kanannya. Setelah hening beberapa saat, dia menggunakan Sunderet Night lagi dan cahaya keemasan muncul sekali lagi. Saat cahaya keemasan ini muncul, energi asal di tubuh Wang Lin berkumpul di tangannya seperti kuda liar yang tak terkendali. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya, lalu energi asalnya secara bertahap kembali. Namun, momen ini hampir menggunakan lebih dari 10% energi asalnya. Sama seperti sebelumnya, semua energi asalku habis saat aku menggunakan mantra, tidak mungkin menggunakan Sunderet Night dengan jumlah energi asal yang kumiliki. Namun, saya tidak mengkonsumsi energi asal dan mampu menampilkan kekuatan mengejutkan dari Sunderet Night beberapa saat yang lalu, Wang Lin mengerutkan kening. Mungkinkah, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Dalam sekejap mata, hari berlalu dan malam kembali tiba. Wang Lin masih duduk di istana dan merenung hingga larut malam. Baru pada saat fajar akan tiba, mata Wang Lin berbinar dan dia berdiri dan berjalan keluar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di puncak di mana dia memahami Sunderet Night. Angin laut bertiup dan semburan dingin jatuh ke tubuh Wang Lin. Namun, Wang Lin sama sekali tidak terganggu dengan ini saat dia menatap matahari terbit di kejauhan. Pemahaman yang dia miliki saat menggunakan Sunderet Night memenuhi tubuhnya dan kemudian pindah ke tangan kanannya. Pada saat ini, cahaya keemasan melintas dari tangan kanannya. Dia tidak menggunakan energi asal apapun di tubuhnya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, Wang Lin dia menemukan bahwa energi asal tak terbatas dari matahari terbit telah berkumpul di tangan kanannya. Ini menyebabkan cahaya keemasan di tangannya tiba-tiba mengembang. Karena lebih banyak energi asal datang dari matahari terbit dan berkumpul di tangan kanannya, cahaya keemasan menyebar dari lengan kanannya ke seluruh tubuhnya. Wang Lin diselimuti cahaya keemasan ini, dan dia menjadi secerah matahari. Sesaat kemudian, dia menggantikan matahari yang sebenarnya dan menjadi matahari yang terbit di atas laut. Pencerahan muncul di mata Wang Lin. Dengan pikiran, cahaya keemasan di sekelilingnya perlahan menghilang sampai benar-benar hilang. Jadi memang begitu. Sumber energi asal saya tidak cukup untuk menggunakan mantra yang dibuat sendiri yang mengejutkan ini. Saya hanya bisa meminjam kekuatan matahari terbit untuk menggunakannya, Wang Lin merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengambil satu langkah dan menghilang. Meskipun ada batasnya, jika seseorang bertarung denganku saat matahari terbit, maka bersama dengan mata ketiga dan kereta perang pembunuh dewa, aku harus memiliki kekuatan untuk melawan kultivator Nirvana Saterer tahap awal. Saat matahari memuncak di atas cakrawala adalah saat aku berada dalam kondisi terkuatku. Ketika Wang Lin kembali ke Palacem, matanya menjadi dingin dan dia bergumam, tidak termasuk Master Hollow Wind, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi orang pertama yang bertemu denganku yang terkuat. Wang Lin duduk dengan posisi lotus. Kemudian tangannya membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi istana. Lalu dia menunjuk ke antara alisnya untuk mengaktifkan pembatasan jantung dan garis hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Karena sejumlah besar batasan memenuhi area tersebut, istana itu benar-benar tertutup. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin masih sedikit khawatir. Dia menamparkan tas pegangannya dan kompas muncul di tangannya. Kompas ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh pewaris dari Annihilation Restriction. Setelah meniup energi asal ke kompas, jarum di atasnya mulai berputar. Kompas terbang dan membesar sampai lebarnya 100 kaki. Itu melayang di atas Wang Lin, dan ketika Wang Lin melompat, kompas turun, tenggelam ke tanah. Wang Lin duduk di tengah kompas. Ini seharusnya cukup. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mayat perak itu muncul di hadapannya. Melihat mayat itu, Wang Lin merenung sejenak sebelum tanpa ampun menekan di antara alisnya. Pada saat ini, mayat wanita itu tiba-tiba membuka matanya, menampakkan tatapan dingin pada Wang Lin. Juga, pusaran muncul di antara alisnya, menghentikan jarinya 1 inci dari kulitnya. Tatapan ganas muncul di mata mayat wanita dan dia mundur. Namun, saat dia mundur, kompas di bawahnya bergetar dan berputar. Batasan terbang keluar dari kompas dan terhubung dengan mulus dengan semua batasan lain di ruangan. Jika dia memicu satu batasan, itu sama saja dengan memicu semuanya.
Ada tatapan tajam di matanya, dan juga sedikit kecerdasan yang tak terduga. Dia memperlambat retretnya dan langsung menyerang Wang Lin. Mayat perempuan terluka parah, dan meskipun tingkat kultivasinya turun, kekejamannya tidak berkurang sama sekali. Dia bergegas ke Wang Lin dan tanpa ampun mencakar dia. Ekspresi Wang Lin masih tenang, dan saat cakarnya mendekat, seberkas cahaya biru keluar dari mata Wang Lin. Tangannya langsung menyentuh cahaya biru itu. Setelah mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, wanita itu dengan cepat mundur. Meskipun dia mundur, gerakannya ringan dan dia secara tidak terduga tidak menyentuh batasan apapun. Dia berhenti beberapa puluh kaki dari Wang Lin. Ada sedikit kecerdasan di matanya saat dia menunjukkan giginya pada Wang Lin dan meraung. Mayat betina ini memang sudah cantik, jadi tindakan ini tidak hanya membuat orang merasa terancam, dia juga memberi kesan kucing karena kedua matanya. Kedua rantai di tubuhnya berderak saat dia bergerak, dan suara itu bergema di seluruh istana. Bab 990 Penculikan. Mata Wang Lin tenang saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke bawah. Kompas berputar dan semua batasan di dalam istana diaktifkan dan ditembakkan ke arah mayat wanita. Wanita itu meraung keras dan menciptakan dampak yang kuat. Sejumlah besar batasan runtuh. Kegelisahan muncul di mata mayat wanita itu, lalu dia dengan cepat mundur. Cahaya biru keluar dari mata kanan Wang Lin sekali lagi dan berubah menjadi perisai, menghalangi jalannya. Ada gelombang kejut yang kuat dari perisai yang membuatnya mundur sekali lagi. Saat Wang Lin menunjuk dengan jari kanannya, semua batasan berkumpul di sekitar mayat wanita. Mayat perempuan mundur, menyebabkan rantai di tubuhnya bergetar. Kemudian kabut hitam mengelilinginya. Dia membuka mulutnya untuk memuntahkan gunting merah yang terbang ke udara dan tanpa ampun memotong batasan. Terdengar suara gedebuk saat gunting memotong semua batasan di atasnya. Mayat wanita itu kemudian dibebankan ke atas sambil dikelilingi oleh kabut hitam. Melihat bahwa dia akan menerobos istana, ekspresi Wang Lin menjadi dingin. Dengan pikiran, tungku dewa kuno muncul di sekitarnya. Ubah posisi. Saat suara tenang Wang Lin bergema, mayat wanita itu bersinar. Tepat ketika dia akan menyentuh langit-langit istana, tubuhnya bergetar dan tiba-tiba berganti posisi dengan Wang Lin, yang berada di tengah kompas. Dalam sekejap, Wang Lin muncul di mana mayat perempuan itu berada, dan mayat perempuan itu berdiri di tengah kompas. Kompas berputar dengan cepat dan batasan yang tak terhitung jumlahnya melilit mayat wanita. Pembatasan sekitarnya juga ditutup. Betina tidak menyadarinya dengan cukup cepat, dan tingkat kultivasinya turun drastis karena luka-lukanya, jadi dia membiarkan pembatasan membungkusnya. Sejumlah besar pembatasan dengan cepat menguncinya, terutama kakinya, yang tampaknya terikat pada kompas. Dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Sambil meronta, mayat perempuan itu mulai menjerit. Lengkingnya perlahan menyebar. Wang Lin mendarat dan melihat mayat wanita yang sedang berjuang itu. Matanya dingin saat dia mengulurkan tangan tanpa ampun. Rantai yang menembus tulang belikatnya ditarik keluar. Melemah, mayat perempuan itu segera berteriak, tubuhnya gemetar. Mata cerdasnya menatap Wang Lin dengan kebencian yang dalam. Setelah rantai dicabut, ia berubah menjadi ular hitam dan dengan keras menggigit lengan kanan Wang Lin dengan taringnya. Wang Lin bahkan tidak mengelak dan membiarkan ular hitam itu menggigit. Saat ular itu menggigit lengan Wang Lin, taringnya roboh, dan lengan Wang Lin tidak terluka sama sekali. Bagaimana bisa ular hitam ini menembus tubuh dewa kuno kerajaan bintang 5? Wang Lin meremas dengan tangan kanannya dan ular hitam itu gemetar sebelum hancur berkeping-keping. Dia tidak berhenti dan sekali lagi mencapai kehampaan. Mayat perempuan itu menjerit saat rantai di panggulnya ditarik oleh Wang Lin. Dengan remasan tangannya, dia menghancurkan rantai itu. Mayat perempuan jatuh dan dia nok setengah duduk di tanah. Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal yang memasuki kompas. Dia kemudian duduk di samping dan tangannya mulai membentuk segel. Kompas perlahan berputar dan batasan memasuki tubuhnya. Kaisar Langit King Lin memiliki mantra yang disebut penjaga mayat. Untuk itu dibutuhkan tubuh musuh yang ia bunuh dan berbagai material lainnya untuk membentuk mayat ganas yang tidak terasa sakit dan dapat digunakan untuk melindungi pemiliknya. Meskipun saya tidak dapat menemukan bahan-bahan yang telah punah untuk memperbaiki boneka mayat, saya dapat menggunakan metode untuk mengontrol penjaga mayat. Petik 2. Wang Lin memejamkan mata, dan tangannya terus membentuk batasan yang memasuki tubuh mayat wanita. Waktu perlahan berlalu. Saat matahari terbit dan terbenam, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Wang Lin telah menghabiskan hampir 4 bulan di planet Water Spirit. Selama waktu ini, selain dari waktu yang dia habiskan untuk memahami puncak, dia memurnikan mayat perempuan. Proses pemurnian jenazah perempuan sangat kompleks dan membutuhkan seluruh konsentrasinya. Akibatnya, Wang Lin tidak pernah pergi keluar dan akan membuat batasan sesekali.
Saat ini, kompas sepanjang 100 kaki masih berputar di dalam istananya dengan wanita yang duduk di atasnya. Seluruh tubuhnya bersinar keperakan dan ada tanda berkedip di antara alisnya. Ekspresinya damai dan kebencian sebelumnya telah menghilang. Jika orang lain melihatnya, mereka akan sulit membayangkan identitas aslinya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah seorang kultivator wanita yang cantik. Ketika Wang Lin berada di planet Water Spirit, hal yang tidak terlalu besar atau kecil terjadi di planet Tianyun. Seorang kultivator yang kuat bernama Situnan telah tiba di planet Tianyun dan menjadi penguasa istana-istana Merah Muda. Namun, reputasinya tidak terlalu bagus. Dalam waktu 3 bulan, hampir setiap murid perempuan dari sekte kecil dan menengah diganggu olehnya. Dia tidak pernah menggunakan kekerasan. Dia hanya menggunakan kultivasi pembersih nirvana sebagai kepura-puraan untuk mengajari mereka mantra dan mengisyaratkan bahwa dia bisa memberi mereka pil untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Akibatnya, dia mengumpulkan banyak pembudidaya wanita dan sangat memperkuat Istana Merah Muda. Dia menghabiskan hari-harinya dalam kegembiraan tanpa akhir, dan jika dia pergi, dia akan memiliki 1000 pembudidaya wanita di sekelilingnya. Ini membuat cara-cara sesatnya terkenal. Namun, orang ini dapat dipercaya karena semua murid perempuan yang memasuki Istana Pink diajari mantra dan menerima pil. Jika ada sekte yang mengeluh, si Tunan akan segera bergegas kepada mereka untuk berbicara dengan mereka. Seringkali, sekte itu memberinya wajah. Bagaimanapun, si Tunan adalah seorang pembudidaya pembersih nirvana. Akibatnya, semakin banyak pembudidaya wanita bergabung dengan Istana Merah Muda, dan dapat dikatakan bahwa nama si Tunan telah menyebar ke seluruh Tianyun. Dia telah mendengar dari beberapa sumber yang tidak diketahui bahwa ketiga saudara laki-laki Chen memiliki 2 murid perempuan yang menakjubkan. Salah satunya memiliki akar roh air dan yang lainnya sedingin es. Ini membuat hati si Tunan gatal, dan setelah merenung selama setengah hari, dia memimpin sejumlah besar pembudidaya wanita menuju planet Water Spirit dengan seseorang memimpin jalan. Kelompok besar ini hampir secara eksklusif adalah perempuan yang mengenakan gaun merah muda. Di antara mereka ada tempat tidur selebar puluhan kaki. Si Tunan berbaring di atas yang terbaik dikelilingi oleh banyak wanita penggarap, terlihat sangat bahagia. Ada hampir 100 pembudidaya wanita di sekitar tempat tidur saat mereka bergerak menuju planet Water Spirit. Ada seorang pria parubaya berbaju biru sebelum si Tunan. Dia tampan dan memiliki tatapan jahat, dan dia tersanjung. Senior situ, junior memastikan bahwa kedua kultivator wanita ini memenuhi syarat teratas. Zhao Sue sangat cantik, dan yang disebut Ling Er memiliki akar roh air, membuatnya menjadi tungku budidaya yang sangat baik. Petik 2. Si Tunan senang jika para pembudidaya wanita melayaninya. Dia tertawa dan mengangguk. Oke, jika yang kamu katakan itu benar, aku tidak akan pelit dengan upahmu. Pil, mantra surgawi, Anda yang memilih. Petik 2. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan cepat mengucapkan terima kasih beserta banyak pujian lainnya yang membuat si Tunan tertawa. Pria parubaya ini mencibir dan berpikir, Zhao Sue, tidak peduli seberapa tinggi Anda, saya ingin melihat apakah Anda patuh atau tidak dengan senior situ di sini. Juga, Ling Er juga tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Si Tunan memandang pria parubaya itu. Meskipun dia tampak bahagia, dia tahu persis apa yang dipikirkan pria parubaya itu. Dengan kelicikan si Tunan, dia segera bisa mengetahui bahwa ada dendam antara pria parubaya ini dan 2 wanita dari planet Water Spirit. Namun, si Tunan tidak peduli tentang semua ini. Akar roh air cukup bagus. Kakak saya itu adalah sepotong kayu dan mungkin masih belum memiliki wanita selama bertahun-tahun ini. Jika kedua gadis ini baik, maka aku akan menganggapnya sebagai hadiah ucapan selamat, meski aku harus mencuri mereka. Akar roh air, lumayan, lumayan. Si Tunan tersenyum nakal. Lalu dia menghela nafas. Selama beberapa bulan dia berada di planet Tianyun, dia ingin mencari Wang Lin, tetapi tidak menemukan petunjuk. Dia berpikir untuk pergi ke sekte nasib surgawi, tetapi ada aura kuat yang menyegel seluruh tempat. Akan sulit bagi si Tunan untuk masuk dengan kekuatannya saat ini. Fenomena ini mengejutkan semua pembudidaya di planet Tianyun, tetapi mereka tidak dapat memikirkan alasannya. Tidak ada yang tahu bahwa Alsir telah memberikan perintah untuk melakukannya sebelum dia pergi ke budidaya pintu tertutup. Segel sekte nasib surgawi dan buka formasi perlindungan sekte. Untungnya, ada terlalu banyak murid di sekte nasib surgawi, dan beberapa berada di luar. Itu termasuk beberapa wanita penggarap yang dibawa ke Istana Merah Muda oleh si Tunan untuk bermain. Setelah bertanya kepada mereka, dia mengetahui tentang rumor tentang apa yang dilakukan Wang Lin di Tanah Roh Iblis. Rumor ini bukan rahasia, dan si Tunan telah mendengarnya dari orang lain di planet Tianyun.
Setelah mengkonfirmasi hal ini, dia terkejut, tetapi segera dia tertawa dan berpikir, itu saudaraku. Jika dia akan melakukan sesuatu, dia akan melakukan sesuatu yang menghancurkan surga. Petik 2. Ketika dia bertanya lebih banyak, dia mengetahui bahwa Wang Lin telah kembali ke planet Tian Yun beberapa bulan yang lalu. Si Tunan merenung sebentar dan sampai pada kesimpulan bahwa jika Wang Lin berani kembali, maka Wang Lin pasti tidak khawatir tentang apapun, jadi keselamatannya tidak menjadi masalah. Namun, dia merasa aneh bahwa Wang Lin sangat tidak takut. Mungkinkah tingkat kultivasi anak itu meningkat pesat? Si Tunan sudah berpikir lama tetapi tidak bisa memikirkan alasannya. Namun, dari informasi apa yang bisa dia kumpulkan, tujuan Wang Lin untuk kembali seharusnya adalah Tanah Roh Iblis. Oleh karena itu, Wang Lin tidak akan pergi jauh dan akan muncul dalam waktu singkat. Akibatnya, si Tunan tidak cemas dan memutuskan untuk bersenang-senang. Ini dapat membantunya menghilangkan beberapa stres yang dia alami dari planet Feng Luan. Pada hari ini, dengan pria parubaya memimpin jalan, si Tunan, yang dikelilingi oleh ratusan pembudidaya wanita, melihat planet Water Spirit di kejauhan. Hehe, lelaki tua ini sungguh bermurah hati datang jauh-jauh ke sini untuk mencari Lin kecil sebagai selir. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia buat ketika tahu. Melihat planet Water Spirit, si Tunan tertawa. Tawa tiba-tiba dari si Tunan ini membuat pria parubaya dan semua pembudidaya di sekitarnya salah mengira itu sebagai tawa erotis.